Lama tak terlihat, Linda tiba-tiba kembali muncul dan bersuara terkait kasus Vina. Terbaru, Linda membalas kesaksian Widyasari dan Mega Lestari, ia meragukan kesaksian keduanya. Bahkan Linda juga mempertanyakan bukti yang dimiliki Widyasari dan Mega Lestari untuk memperkuat kesaksian tentang kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Linda memang menjadi bagian dari polemik kasus Vina Cirebon. Rekaman suara Linda yang diduga kesurupan arwah Vina menjadi viral di media sosial. Dalam rekaman, Linda mengatakan bahwa Vina dianiaya, diruda paksa hingga dibunuh. Namun setelah 8 tahun berlalu, muncul kesaksian Widyasari dan Mega Lestari yang mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tapi, Linda justru tak percaya. Linda meragukan pengakuan Widyasari tentang hubungan pertemanannya dengan Vina. Widyasari bercerita bahwa ia mengenal Vina sejak SMK, hanya sekadar kenal tanpa pernah main bersama. 1 atau 2 tahun kemudian, Widyasari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Sampai kemudian Vina tiba-tiba saja datang ke rumah Widyasari bertemu dengan Mega Lestari. Keduanya juga menceritakan sangat detail tentang runutan kejadian pada Sabtu 27 Agustus 2016, hari di mana Vina dan Eki tewas di Jembatan Talun Cirebon. Hanya saja, Linda tetap tak percaya. Bukti apa yang mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda di kolom TikTok. Inilah sosok Ar alias Arta, saksi baru kasus Vina Cirebon yang kesaksiannya sudah diperiksa tim Mabes Polri. Ar alias Arta adalah teman Eki yang sempat menghabiskan bersama Eki sebelum tewas pada tahun 2016 silam. Arta mengungkap kegiatan Eki sebelum tewas bersama dengan Vina. Ar membeberkan fakta baru soal perbuatan Eki dan dirinya yang sempat menghabiskan waktu bersama. Ia mengaku, sebelum kejadian ia dan kedua korban Vina dan Eki dan geng Eki, Ibtu Rudiana mengalami dilematis saat menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat dirinya bertugas memberantas narkoba, sang anak Eki justru ketahuan menjadi pelanggan obat terlarang. Eki bahkan diketahui mengonsumsi obat terlarang jenis Zenit sebelum ditemukan tewas bersama Vina di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Saat kasus Vina, Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon, ketika itu pangkat Rudiana adalah Aibtu. Namun aksi beringas Ibtu Rudiana justru bertolak belakang dengan yang dilakukan Eki, anaknya. Dari hasil pemeriksaan, Kapolri kemudian mencopot Ibtu Rudiana dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon. Vina di rumah temannya. Arta Anuraga Japang mengaku sempat ketakutan melihat gerombolan teman-teman Eki di tahun 2016 silam yang memancarkan niat balas dendam. Hal itu terjadi ketika Arta mencoba mengecek ke rumah sakit atas kabar Vina dan Eki yang mengalami musibah dan dilarikan ke rumah sakit pada 27 Agustus 2016 silam. Arta sendiri merupakan teman Eki yang mana di hari kejadian rupanya menurut Arta mereka sempat menghabiskan waktu bersama. Dari pengakuan Arta, mereka berpisah dengan Vina dan Eki ketika hari sudah malam sampai akhirnya mendapat kabar Vina dan Eki dilarikan ke rumah sakit. Diketahui, Arta ini diketahui merupakan teman almarhum Eki. Arta yang mengenal Eki selama 1 hingga 2 tahun terakhir sebelum kejadian, menceritakan aktivitas yang mereka lakukan bersama sejak sore hingga malam hari itu. Dalam jumpa pers yang digelar bersama 2 kuasa hukumnya, Reno dan Reno Sukriano, Selasa, 13 Agustus 2024, petang, Arta mengungkapkan rincian peristiwa yang melibatkan Eki. Ia mengungkapkan bahwa pertemuan terakhir mereka terjadi pada 27 Agustus 2016. Menurut Arta, sore itu Eki menemuinya di Cideng, tepatnya di Islamic Center. Mereka kemudian pergi ke sebuah warung bernama Warung Babeh, di mana Eki sempat meminta bantuan teman Arta, berinisial YS, untuk memperbaiki motornya. Setelah itu, mereka kembali ke Warung Babeh dan kemudian menuju rumah Arta. Di sana, mereka mandi, makan dan setelah azan maghrib, mereka keluar lagi ke area Kiban untuk membeli obat-obatan. Malam itu, Arta, Eki dan Vina kemudian pergi ke rumah An di daerah Dawan untuk berkumpul dengan beberapa teman lainnya.
Menurut Arta, Eki dan Vina sempat pamit pulang terlebih dahulu dengan alasan ingin mengambil uang. Saat tiba di rumah, Arta mendapatkan kabar mengejutkan melalui status BBM teman-temannya yang menuliskan, "RIP Eki Erden." Mengetahui hal itu, Arta segera menuju RSD Gunung Jati, tetapi tidak sempat melihat langsung jenazah Eki maupun Vina. Diketahui, Arta adalah salah satu dari 20 orang lebih yang telah diperiksa oleh tim khusus Mabes Polri yang selama sebulan terakhir melakukan penyelidikan intensif untuk mengungkap kebenaran kronologi kasus Vina Cirebon. Selain Arta, dua teman lainnya yang berinisial YS dan An juga telah dimintai keterangan terkait peristiwa sebelum Eki dan Vina ditemukan meninggal dunia. Pada kasus Vina Cirebon ada seorang pemuda inisial A yang menemani Eki hingga pukul 22.00 WIB sebelum ditemukan tewas bersama Vina. Sosok A ini disebut paling mengetahui peristiwa pada 27 Agustus 2016 silam. Sebab sosok A tersebut masih bersama Eki dan Vina sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kesaksian Eki bersama A pada Sabtu 27 Agustus 2016 diurai oleh Franciscus Marbun. Franciscus Marbun mengatakan malam sebelum kasus Vina Cirebon, Eki masih bersama A. Franciscus Marbun mengatakan A bersama Eki sampai malam. Menurutnya A dan Eki sempat minum minuman beralkohol sebelum kasus Vina Cirebon. Hanya saja dia tak bisa memastikan Eki turut mengonsumsi obat terlarang atau tidak. Bukan hanya Franciscus Marbun yang menyebut Eki dan Vina bersama orang lain. Widyasari, teman Vina pun demikian. Widyasari bahkan ditawari untuk berboncengan dengan teman Eki tersebut. Tawaran tersebut ketika Vina menelepon Widyasari untuk mengajak main. Kemudian Vina menelepon mengajak Widyasari nongkrong. Lewat saluran telepon, Vina menawarkan untuk dibonceng oleh teman Eki. Hanya saja belum dapat dipastikan teman Eki adalah A atau bukan. Sementara itu Adi Haryadi yang mengaku melihat Eki dan Vina kecelakaan menerangkan ada satu orang pengendara yang ikut berhenti. Adi Haryadi bercerita malam itu ia sedang makan di pinggir jalan lalu melihat Eki dan Vina kecelakaan. Menurut Adi Haryadi, setelah Eki dan Vina kecelakaan, ada pengendara motor boncengan yang melintas satu arah dengannya. Sedangkan dari arah Eki, ada satu orang pengendara. Adi mengaku tak mengenal satu pengendara yang datang dari arah Eki tersebut. Kata Adi, dia sempat menyuruh seorang pengendara motor bapak-bapak untuk lapor polisi. Lalu datang Oki berboncengan dengan temannya dengan melawan arah. Oki juga sempat bercerita ada seorang perempuan mengaku teman SMP Vina yang datang ke jembatan Talun Cirebon. Tentang kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Linda memang menjadi bagian dari polemik kasus Vina Cirebon. Rekaman suara Linda yang diduga kesurupan arwah Vina menjadi viral di media sosial. Dalam rekaman, Linda mengatakan bahwa Vina dianiaya, diruda paksa hingga dibunuh. Namun setelah 8 tahun berlalu, muncul kesaksian Widyasari dan Mega Lestari yang mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tapi, Linda justru tak percaya. Linda meragukan pengakuan Widyasari tentang hubungan pertemanannya dengan Vina. Widyasari bercerita bahwa ia mengenal Vina sejak SMK, hanya sekadar kenal tanpa pernah main bersama. 1 atau 2 tahun kemudian, Widyasari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Sampai kemudian Vina tiba-tiba saja datang ke rumah Widyasari bertemu dengan Mega Lestari. Keduanya juga menceritakan sangat detail tentang runutan kejadian pada Sabtu 27 Agustus 2016, hari di mana Vina dan Eki tewas di jembatan Talun Cirebon. Hanya saja, Linda tetap tak percaya. Bukti apa yang mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda di kolom TikTok. Inilah sosok Ar alias Arta, saksi baru kasus Vina Cirebon yang kesaksiannya sudah diperiksa tim Mabes Polri. Ar alias Arta adalah teman Eki yang sempat menghabiskan bersama Eki sebelum tewas pada tahun 2016 silam. Arta mengungkap kegiatan Eki sebelum tewas bersama dengan Vina. Ar membeberkan fakta baru soal perbuatan Eki dan dirinya yang sempat menghabiskan waktu bersama. Ia mengaku, sebelum kejadian ia dan kedua korban Vina dan Eki sempat mengkonsumsi miras dan obat-obatan terlarang. Ia bahkan membeberkan detail kronologi Eki membeli obat-obatan terlarang tersebut. Eki dan Vina lantas pergi bersama dan ditemukan tewas di Jalan Layang Talun.
Arta mengaku tak melihat langsung jasad Eki, namun dirinya melihat gelagat geng Eki di depan IGD yang seolah marah dan menanyakan sosok terakhir yang bersama Eki. Ibtu Rudiana mengalami dilematis saat menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat dirinya bertugas memberantas narkoba, sang anak Eki justru ketahuan menjadi pelanggan obat terlarang. Eki bahkan diketahui mengonsumsi obat terlarang jenis Zenit sebelum ditemukan tewas bersama Vina di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Saat kasus Vina, Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon, ketika itu pangkat Rudiana adalah Aibtu. Namun aksi beringas Ibtu Rudiana justru bertolak belakang dengan yang dilakukan Eki, anaknya. Dari hasil pemeriksaan, Kapolri kemudian mencopot Ibtu Rudiana dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon. Menurut Arta, anggota TNI 0620 di Cirebon, Eki sempat membeli obat terlarang sebelum menjadi korban kasus Vina, tepatnya sebelum menjemput Vina di rumah temannya. Arta Anuraga Japang mengaku sempat ketakutan melihat gerombolan teman-teman Eki di tahun 2016 silam yang memancarkan niat balas dendam. Hal itu terjadi ketika Arta mencoba mengecek ke rumah sakit atas kabar Vina dan Eki yang mengalami musibah dan dilarikan ke rumah sakit pada 27 Agustus 2016 silam. Arta sendiri merupakan teman Eki yang mana di hari kejadian rupanya menurut Arta mereka sempat menghabiskan waktu bersama. Dari pengakuan Arta, mereka berpisah dengan Vina dan Eki ketika hari sudah malam sampai akhirnya mendapat kabar Vina dan Eki dilarikan ke rumah sakit. Diketahui, Arta ini diketahui merupakan teman almarhum Eki. Arta yang mengenal Eki selama 1 hingga 2 tahun terakhir sebelum kejadian, menceritakan aktivitas yang mereka lakukan bersama sejak sore hingga malam hari itu. Dalam jumpa pers yang digelar bersama 2 kuasa hukumnya, Reno dan Reno Sukriano, Selasa, 13 Agustus 2024, petang, Arta mengungkapkan rincian peristiwa yang melibatkan Eki. Ia mengungkapkan bahwa pertemuan terakhir mereka terjadi pada 27 Agustus 2016. Menurut Arta, sore itu Eki menemuinya di Cideng, tepatnya di Islamic Center. Mereka kemudian pergi ke sebuah warung bernama Warung Babeh, di mana Eki sempat meminta bantuan teman Arta, berinisial YS, untuk memperbaiki motornya. Setelah itu, mereka kembali ke Warung Babeh dan kemudian menuju rumah Arta. Di sana, mereka mandi, makan dan setelah azan maghrib, mereka keluar lagi ke area Kiban untuk membeli obat-obatan. Malam itu, Arta, Eki dan Vina kemudian pergi ke rumah An di daerah Dawan untuk berkumpul dengan beberapa teman lainnya. Menurut Arta, Eki dan Vina sempat pamit pulang terlebih dahulu dengan alasan ingin mengambil uang. Saat tiba di rumah, Arta mendapatkan kabar mengejutkan melalui status BBM teman-temannya yang menuliskan, RIP Eki RDN. Mengetahui hal itu, Arta segera menuju RSD Gunung Jati, tetapi tidak sempat melihat langsung jenazah Eki maupun Vina. Diketahui, Arta adalah salah satu dari 20 orang lebih yang telah diperiksa oleh tim khusus Mabes Polri yang selama sebulan terakhir melakukan penyelidikan intensif untuk mengungkap kebenaran kronologi kasus Vina Cirebon. Selain Arta, 2 teman lainnya yang berinisial YS dan An juga telah dimintai keterangan terkait peristiwa sebelum Eki dan Vina ditemukan meninggal dunia. Pada kasus Vina Cirebon ada seorang pemuda inisial A yang menemani Eki hingga pukul 22.00 WIB sebelum ditemukan tewas bersama Vina. Sosok A ini disebut paling mengetahui peristiwa pada 27 Agustus 2016 silam. Sebab sosok A tersebut masih bersama Eki dan Vina sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kesaksian Eki bersama A pada Sabtu 27 Agustus 2016 diurai oleh Franciscus Marbun. Franciscus Marbun mengatakan malam sebelum kasus Vina Cirebon, Eki masih bersama A. Franciscus Marbun mengatakan A bersama Eki sampai malam. Menurutnya A dan Eki sempat minum minuman beralkohol sebelum kasus Vina Cirebon. Hanya saja dia tak bisa memastikan Eki turut mengonsumsi obat terlarang atau tidak. Bukan hanya Franciscus Marbun yang menyebut Eki dan Vina bersama orang lain. Widyasari, teman Vina pun demikian. Widyasari bahkan ditawari untuk berboncengan dengan teman Eki tersebut.
Tawaran tersebut ketika Vina menelepon Widyasari untuk mengajak main. Kemudian Vina menelepon mengajak Widyasari nongkrong. Lewat saluran telepon, Vina menawarkan untuk dibonceng oleh teman Eki. Hanya saja belum dapat dipastikan teman Eki adalah A atau bukan. Sementara itu Adi Haryadi yang mengaku melihat Eki dan Vina kecelakaan menerangkan ada satu orang pengendara yang ikut berhenti. Adi Haryadi bercerita malam itu ia sedang makan di pinggir jalan lalu melihat Eki dan Vina kecelakaan. Menurut Adi Haryadi, setelah Eki dan Vina kecelakaan, ada pengendara motor boncengan yang melintas satu arah dengannya. Sedangkan dari arah Eki, ada satu orang pengendara. Adi mengaku tak mengenal satu pengendara yang datang dari arah Eki tersebut. Kata Adi, dia sempat menyuruh seorang pengendara motor bapak-bapak untuk lapor polisi. Lalu datang Oki berboncengan dengan temannya dengan melawan arah. Oki juga sempat bercerita ada seorang perempuan mengaku teman SMP Vina yang datang ke jembatan Talun Cirebon. Lama tak terlihat, Linda tiba-tiba kembali muncul dan bersuara terkait kasus Vina. Terbaru, Linda membalas kesaksian Widyasari dan Mega Lestari, ia meragukan kesaksian keduanya. Bahkan Linda juga mempertanyakan bukti yang dimiliki Widyasari dan Mega Lestari untuk memperkuat kesaksian tentang kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Linda memang menjadi bagian dari polemik kasus Vina Cirebon. Rekaman suara Linda yang diduga kesurupan arwah Vina menjadi viral di media sosial. Dalam rekaman, Linda mengatakan bahwa Vina dianiaya, diruda paksa hingga dibunuh. Namun setelah 8 tahun berlalu, muncul kesaksian Widyasari dan Mega Lestari yang mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tapi, Linda justru tak percaya, Linda meragukan pengakuan Widyasari tentang hubungan pertemanannya dengan Vina. Widyasari bercerita bahwa ia mengenal Vina sejak SMK, hanya sekadar kenal tanpa pernah main bersama. 1 atau 2 tahun kemudian, Widyasari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Sampai kemudian Vina tiba-tiba saja datang ke rumah Widyasari bertemu dengan Mega Lestari. Keduanya juga menceritakan sangat detail tentang runutan kejadian pada Sabtu 27 Agustus 2016, hari di mana Vina dan Eki tewas di jembatan Talun Cirebon. Hanya saja, Linda tetap tak percaya. Bukti apa yang mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda di kolom TikTok. Inilah sosok Ar alias Arta, saksi baru kasus Vina Cirebon yang kesaksiannya sudah diperiksa tim Mabes Polri. Ar alias Arta adalah teman Eki yang sempat menghabiskan bersama Eki sebelum tewas pada tahun 2016 silam. Arta mengungkap kegiatan Eki sebelum tewas bersama dengan Vina. Ar membeberkan fakta baru soal perbuatan Eki dan dirinya yang sempat menghabiskan waktu bersama. Ia mengaku, sebelum kejadian ia dan kedua korban Vina dan Eki sempat mengkonsumsi miras dan obat-obatan terlarang. Ia bahkan membeberkan detail kronologi Eki membeli obat-obatan terlarang tersebut. Eki dan Vina lantas pergi bersama dan ditemukan tewas di Jalan Layang Talun. Arta mengaku tak melihat langsung jasad Eki, namun dirinya melihat gelagat geng Eki di depan IGD yang seolah marah dan menanyakan sosok terakhir yang bersama Eki. Ibtu Rudiana mengalami dilematis saat menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat dirinya bertugas memberantas narkoba, sang anak Eki justru ketahuan menjadi pelanggan obat terlarang. Eki bahkan diketahui mengonsumsi obat terlarang jenis Zenit sebelum ditemukan tewas bersama Vina di jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Saat kasus Vina, Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon, ketika itu pangkat Rudiana adalah Aibtu. Namun aksi beringas Ibtu Rudiana justru bertolak belakang dengan yang dilakukan Eki, anaknya. Dari hasil pemeriksaan, Kapolri kemudian mencopot Ibtu Rudiana dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon. Menurut Arta, anggota TNI 0620 di Cirebon, Eki sempat membeli obat terlarang sebelum menjadi korban kasus Vina, tepatnya sebelum menjemput Vina di rumah temannya.
Arta Anuraga Japang mengaku sempat ketakutan melihat gerombolan teman-teman Eki di tahun 2016 silam yang memancarkan niat balas dendam. Hal itu terjadi ketika Arta mencoba mengecek ke rumah sakit atas kabar Vina dan Eki yang mengalami musibah dan dilarikan ke rumah sakit pada 27 Agustus 2016 silam. Arta sendiri merupakan teman Eki yang mana di hari kejadian rupanya menurut Arta mereka sempat menghabiskan waktu bersama. Dari pengakuan Arta, mereka berpisah dengan Vina dan Eki ketika hari sudah malam sampai akhirnya mendapat kabar Vina dan Eki dilarikan ke rumah sakit. Diketahui, Arta ini diketahui merupakan teman almarhum Eki. Arta yang mengenal Eki selama 1 hingga 2 tahun terakhir sebelum kejadian, menceritakan aktivitas yang mereka lakukan bersama sejak sore hingga malam hari itu. Dalam jumpa pers yang digelar bersama 2 kuasa hukumnya, Reno dan Reno Sukriano, Selasa, 13 Agustus 2024, petang, Arta mengungkapkan rincian peristiwa yang melibatkan Eki. Ia mengungkapkan bahwa pertemuan terakhir mereka terjadi pada 27 Agustus 2016. Menurut Arta, sore itu Eki menemuinya di Cideng, tepatnya di Islamic Center. Mereka kemudian pergi ke sebuah warung bernama Warung Babeh, di mana Eki sempat meminta bantuan teman Arta, berinisial YS, untuk memperbaiki motornya. Setelah itu, mereka kembali ke Warung Babeh dan kemudian menuju rumah Arta. Di sana, mereka mandi, makan dan setelah azan maghrib, mereka keluar lagi ke area Kiban untuk membeli obat-obatan. Malam itu, Arta, Eki dan Vina kemudian pergi ke rumah An di daerah Dawan untuk berkumpul dengan beberapa teman lainnya. Menurut Arta, Eki dan Vina sempat pamit pulang terlebih dahulu dengan alasan ingin mengambil uang. Saat tiba di rumah, Arta mendapatkan kabar mengejutkan melalui status BBM teman-temannya yang menuliskan, RIP Eki RDN. Mengetahui hal itu, Arta segera menuju RSD Gunung Jati, tetapi tidak sempat melihat langsung jenazah Eki maupun Vina. Diketahui, Arta adalah salah satu dari 20 orang lebih yang telah diperiksa oleh tim khusus Mabes Polri yang selama sebulan terakhir melakukan penyelidikan intensif untuk mengungkap kebenaran kronologi kasus Vina Cirebon. Selain Arta, 2 teman lainnya yang berinisial YS dan An juga telah dimintai keterangan terkait peristiwa sebelum Eki dan Vina ditemukan meninggal dunia. Pada kasus Vina Cirebon ada seorang pemuda inisial A yang menemani Eki hingga pukul 22.00 WIB sebelum ditemukan tewas bersama Vina. Sosok A ini disebut paling mengetahui peristiwa pada 27 Agustus 2016 silam. Sebab sosok A tersebut masih bersama Eki dan Vina sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kesaksian Eki bersama A pada Sabtu 27 Agustus 2016 diurai oleh Franciscus Marbun. Franciscus Marbun mengatakan malam sebelum kasus Vina Cirebon, Eki masih bersama A. Franciscus Marbun mengatakan A bersama Eki sampai malam. Menurutnya A dan Eki sempat minum minuman beralkohol sebelum kasus Vina Cirebon. Hanya saja dia tak bisa memastikan Eki turut mengonsumsi obat terlarang atau tidak. Bukan hanya Franciscus Marbun yang menyebut Eki dan Vina bersama orang lain. Widyasari, teman Vina pun demikian. Widyasari bahkan ditawari untuk berboncengan dengan teman Eki tersebut. Tawaran tersebut ketika Vina menelepon Widyasari untuk mengajak main. Kemudian Vina menelepon mengajak Widyasari nongkrong. Lewat saluran telepon, Vina menawarkan untuk dibonceng oleh teman Eki. Hanya saja belum dapat dipastikan teman Eki adalah A atau bukan. Sementara itu Adi Haryadi yang mengaku melihat Eki dan Vina kecelakaan menerangkan ada 1 orang pengendara yang ikut berhenti. Adi Haryadi bercerita malam itu ia sedang makan di pinggir jalan lalu melihat Eki dan Vina kecelakaan. Menurut Adi Haryadi, setelah Eki dan Vina kecelakaan, ada pengendara motor boncengan yang melintas satu arah dengannya. Sedangkan dari arah Eki, ada 1 orang pengendara. Adi mengaku tak mengenal 1 pengendara yang datang dari arah Eki tersebut. Kata Adi, dia sempat menyuruh seorang pengendara motor bapak-bapak untuk lapor polisi. Lalu datang Oki berboncengan dengan temannya dengan melawan arah. Oki juga sempat bercerita ada seorang perempuan mengaku teman SMP Vina yang datang ke jembatan Talun Cirebon. Lama tak terlihat, Linda tiba-tiba kembali muncul dan bersuara terkait kasus Vina. Terbaru, Linda membalas kesaksian Widyasari dan Mega Lestari, ia meragukan kesaksian keduanya.
Bahkan Linda juga mempertanyakan bukti yang dimiliki Widyasari dan Mega Lestari untuk memperkuat kesaksian tentang kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Linda memang menjadi bagian dari polemik kasus Vina Cirebon. Rekaman suara Linda yang diduga kesurupan arwah Vina menjadi viral di media sosial. Dalam rekaman, Linda mengatakan bahwa Vina dianiaya, diruda paksa hingga dibunuh. Namun setelah 8 tahun berlalu, muncul kesaksian Widyasari dan Mega Lestari yang mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tapi, Linda justru tak percaya. Linda meragukan pengakuan Widyasari tentang hubungan pertemanannya dengan Vina. Widyasari bercerita bahwa ia mengenal Vina sejak SMK, hanya sekadar kenal tanpa pernah main bersama. 1 atau 2 tahun kemudian, Widyasari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Sampai kemudian Vina tiba-tiba saja datang ke rumah Widyasari bertemu dengan Mega Lestari. Keduanya juga menceritakan sangat detail tentang runutan kejadian pada Sabtu 27 Agustus 2016, hari di mana Vina dan Eki tewas di Jembatan Talun Cirebon. Hanya saja, Linda tetap tak percaya. Bukti apa yang mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda di kolom TikTok. Inilah sosok Ar alias Arta, saksi baru kasus Vina Cirebon yang kesaksiannya sudah diperiksa tim Mabes Polri. Ar alias Arta adalah teman Eki yang sempat menghabiskan bersama Eki sebelum tewas pada tahun 2016 silam. Arta mengungkap kegiatan Eki sebelum tewas bersama dengan Vina. Ar membeberkan fakta baru soal perbuatan Eki dan dirinya yang sempat menghabiskan waktu bersama. Ia mengaku, sebelum kejadian ia dan kedua korban Vina dan Eki sempat mengkonsumsi miras dan obat-obatan terlarang. Ia bahkan membeberkan detail kronologi Eki membeli obat-obatan terlarang tersebut. Eki dan Vina lantas pergi bersama dan ditemukan tewas di Jalan Layang Talun. Arta mengaku tak melihat langsung jasad Eki, namun dirinya melihat gelagat geng Eki di depan IGD yang seolah marah dan menanyakan sosok terakhir yang bersama Eki. Ibtu Rudiana mengalami dilematis saat menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat dirinya bertugas memberantas narkoba, sang anak Eki justru ketahuan menjadi pelanggan obat terlarang. Eki bahkan diketahui mengonsumsi obat terlarang jenis Zenith sebelum ditemukan tewas bersama Vina di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Saat kasus Vina, Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon, ketika itu pangkat Rudiana adalah Aibtu. Namun aksi beringas Ibtu Rudiana justru bertolak belakang dengan yang dilakukan Eki, anaknya. Dari hasil pemeriksaan, Kapolri kemudian mencopot Ibtu Rudiana dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon. Menurut Arta, anggota TNI 0620 di Cirebon, Eki sempat membeli obat terlarang sebelum menjadi korban kasus Vina, tepatnya sebelum menjemput Vina di rumah temannya. Arta Anuraga Japang mengaku sempat ketakutan melihat gerombolan teman-teman Eki di tahun 2016 silam yang memancarkan niat balas dendam. Hal itu terjadi ketika Arta mencoba mengecek ke rumah sakit atas kabar Vina dan Eki yang mengalami musibah dan dilarikan ke rumah sakit pada 27 Agustus 2016 silam. Arta sendiri merupakan teman Eki yang mana di hari kejadian rupanya menurut Arta mereka sempat menghabiskan waktu bersama. Dari pengakuan Arta, mereka berpisah dengan Vina dan Eki ketika hari sudah malam sampai akhirnya mendapat kabar Vina dan Eki dilarikan ke rumah sakit. Diketahui, Arta ini diketahui merupakan teman almarhum Eki. Arta yang mengenal Eki selama 1 hingga 2 tahun terakhir sebelum kejadian, menceritakan aktivitas yang mereka lakukan bersama sejak sore hingga malam hari itu. Dalam jumpa pers yang digelar bersama 2 kuasa hukumnya, Reno dan Reno Sukriano, Selasa, 13 Agustus 2024, petang, Arta mengungkapkan rincian peristiwa yang melibatkan Eki. Ia mengungkapkan bahwa pertemuan terakhir mereka terjadi pada 27 Agustus 2016. Menurut Arta, sore itu Eki menemuinya di Cideng, tepatnya di Islamic Center. Mereka kemudian pergi ke sebuah warung bernama Warung Babeh, di mana Eki sempat meminta bantuan teman Arta, berinisial YS, untuk memperbaiki motornya.
Setelah itu, mereka kembali ke warung Babeh dan kemudian menuju rumah Arta. Di sana, mereka mandi, makan dan setelah azan maghrib, mereka keluar lagi ke area Kiban untuk membeli obat-obatan. Malam itu, Arta, Eki dan Vina kemudian pergi ke rumah An di daerah Dawan untuk berkumpul dengan beberapa teman lainnya. Menurut Arta, Eki dan Vina sempat pamit pulang terlebih dahulu dengan alasan ingin mengambil uang. Saat tiba di rumah, Arta mendapatkan kabar mengejutkan melalui status BBM teman-temannya yang menuliskan, RIP Eki RDN. Mengetahui hal itu, Arta segera menuju RSD Gunung Jati, tetapi tidak sempat melihat langsung jenazah Eki maupun Vina. Diketahui, Arta adalah salah satu dari 20 orang lebih yang telah diperiksa oleh tim khusus Mabes Polri yang selama sebulan terakhir melakukan penyelidikan intensif untuk mengungkap kebenaran kronologi kasus Vina Cirebon. Selain Arta, dua teman lainnya yang berinisial YS dan An juga telah dimintai keterangan terkait peristiwa sebelum Eki dan Vina ditemukan meninggal dunia. Pada kasus Vina Cirebon ada seorang pemuda inisial A yang menemani Eki hingga pukul 22.00 WIB sebelum ditemukan tewas bersama Vina. Sosok A ini disebut paling mengetahui peristiwa pada 27 Agustus 2016 silam. Sebab sosok A tersebut masih bersama Eki dan Vina sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kesaksian Eki bersama A pada Sabtu 27 Agustus 2016 diurai oleh Franciscus Marbun. Franciscus Marbun mengatakan malam sebelum kasus Vina Cirebon, Eki masih bersama A. Franciscus Marbun mengatakan A bersama Eki sampai malam. Menurutnya A dan Eki sempat minum minuman beralkohol sebelum kasus Vina Cirebon. Hanya saja dia tak bisa memastikan Eki turut mengonsumsi obat terlarang atau tidak. Bukan hanya Franciscus Marbun yang menyebut Eki dan Vina bersama orang lain. Widyasari, teman Vina pun demikian. Widyasari bahkan ditawari untuk berboncengan dengan teman Eki tersebut. Tawaran tersebut ketika Vina menelepon Widyasari untuk mengajak main. Kemudian Vina menelepon mengajak Widyasari nongkrong. Lewat saluran telepon, Vina menawarkan untuk dibonceng oleh teman Eki. Hanya saja belum dapat dipastikan teman Eki adalah A atau bukan. Sementara itu Adi Haryadi yang mengaku melihat Eki dan Vina kecelakaan menerangkan ada satu orang pengendara yang ikut berhenti. Adi Haryadi bercerita malam itu ia sedang makan di pinggir jalan lalu melihat Eki dan Vina kecelakaan. Menurut Adi Haryadi, setelah Eki dan Vina kecelakaan, ada pengendara motor boncengan yang melintas satu arah dengannya. Sedangkan dari arah Eki, ada satu orang pengendara. Adi mengaku tak mengenal satu pengendara yang datang dari arah Eki tersebut. Kata Adi, dia sempat menyuruh seorang pengendara motor bapak-bapak untuk lapor polisi. Lalu datang Oki berboncengan dengan temannya dengan melawan arah. Oki juga sempat bercerita ada seorang perempuan mengaku teman SMP Vina yang datang ke jembatan Talun Cirebon. Lama tak terlihat, Linda tiba-tiba kembali muncul dan bersuara terkait kasus Vina. Terbaru, Linda membalas kesaksian Widyasari dan Mega Lestari, ia meragukan kesaksian keduanya. Bahkan Linda juga mempertanyakan bukti yang dimiliki Widyasari dan Mega Lestari untuk memperkuat kesaksian tentang kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Linda memang menjadi bagian dari polemik kasus Vina Cirebon. Rekaman suara Linda yang diduga kesurupan arwah Vina menjadi viral di media sosial. Dalam rekaman, Linda mengatakan bahwa Vina dianiaya, diruda paksa hingga dibunuh. Namun setelah 8 tahun berlalu, muncul kesaksian Widyasari dan Mega Lestari yang mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tapi, Linda justru tak percaya, Linda meragukan pengakuan Widyasari tentang hubungan pertemanannya dengan Vina. Widyasari bercerita bahwa ia mengenal Vina sejak SMK, hanya sekadar kenal tanpa pernah main bersama. 1 atau 2 tahun kemudian, Widyasari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Sampai kemudian Vina tiba-tiba saja datang ke rumah Widyasari bertemu dengan Mega Lestari. Keduanya juga menceritakan sangat detail tentang runutan kejadian pada Sabtu 27 Agustus 2016, hari di mana Vina dan Eki tewas di jembatan Talun Cirebon. Hanya saja, Linda tetap tak percaya. Bukti apa yang mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda di kolom TikTok.
Inilah sosok Ar alias Arta, saksi baru kasus Vina Cirebon yang kesaksiannya sudah diperiksa tim Mabes Polri. Ar alias Arta adalah teman Eki yang sempat menghabiskan bersama Eki sebelum tewas pada tahun 2016 silam. Arta mengungkap kegiatan Eki sebelum tewas bersama dengan Vina. Ar membeberkan fakta baru soal perbuatan Eki dan dirinya yang sempat menghabiskan waktu bersama. Ia mengaku, sebelum kejadian ia dan kedua korban Vina dan Eki sempat mengkonsumsi miras dan obat-obatan terlarang. Ia bahkan membeberkan detail kronologi Eki membeli obat-obatan terlarang tersebut. Eki dan Vina lantas pergi bersama dan ditemukan tewas di Jalan Layang Talun. Arta mengaku tak melihat langsung jasad Eki, namun dirinya melihat gelagat geng Eki di depan IGD yang seolah marah dan menanyakan sosok terakhir yang bersama Eki. Ibtu Rudiana mengalami dilematis saat menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat dirinya bertugas memberantas narkoba, sang anak Eki justru ketahuan menjadi pelanggan obat terlarang. Eki bahkan diketahui mengonsumsi obat terlarang jenis Zenit sebelum ditemukan tewas bersama Vina di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Saat kasus Vina, Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon, ketika itu pangkat Rudiana adalah Aibtu. Namun aksi beringas Ibtu Rudiana justru bertolak belakang dengan yang dilakukan Eki, anaknya. Dari hasil pemeriksaan, Kapolri kemudian mencopot Ibtu Rudiana dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon. Menurut Arta, anggota TNI 0620 di Cirebon, Eki sempat membeli obat terlarang sebelum menjadi korban kasus Vina, tepatnya sebelum menjemput Vina di rumah temannya. Arta Anuraga Japang mengaku sempat ketakutan melihat gerombolan teman-teman Eki di tahun 2016 silam yang memancarkan niat balas dendam. Hal itu terjadi ketika Arta mencoba mengecek ke rumah sakit atas kabar Vina dan Eki yang mengalami musibah dan dilarikan ke rumah sakit pada 27 Agustus 2016 silam. Arta sendiri merupakan teman Eki yang mana di hari kejadian rupanya menurut Arta mereka sempat menghabiskan waktu bersama. Dari pengakuan Arta, mereka berpisah dengan Vina dan Eki ketika hari sudah malam sampai akhirnya mendapat kabar Vina dan Eki dilarikan ke rumah sakit. Diketahui, Arta ini diketahui merupakan teman almarhum Eki. Arta yang mengenal Eki selama 1 hingga 2 tahun terakhir sebelum kejadian, menceritakan aktivitas yang mereka lakukan bersama sejak sore hingga malam hari itu. Dalam jumpa pers yang digelar bersama 2 kuasa hukumnya, Reno dan Reno Sukriano, Selasa, 13 Agustus 2024, petang, Arta mengungkapkan rincian peristiwa yang melibatkan Eki. Ia mengungkapkan bahwa pertemuan terakhir mereka terjadi pada 27 Agustus 2016. Menurut Arta, sore itu Eki menemuinya di Cideng, tepatnya di Islamic Center. Mereka kemudian pergi ke sebuah warung bernama Warung Babeh, di mana Eki sempat meminta bantuan teman Arta, berinisial YS, untuk memperbaiki motornya. Setelah itu, mereka kembali ke Warung Babeh dan kemudian menuju rumah Arta. Di sana, mereka mandi, makan dan setelah azan maghrib, mereka keluar lagi ke area Kiban untuk membeli obat-obatan. Malam itu, Arta, Eki dan Vina kemudian pergi ke rumah An di daerah Dawan untuk berkumpul dengan beberapa teman lainnya. Menurut Arta, Eki dan Vina sempat pamit pulang terlebih dahulu dengan alasan ingin mengambil uang. Saat tiba di rumah, Arta mendapatkan kabar mengejutkan melalui status BBM teman-temannya yang menuliskan, RIP Eki RDN. Mengetahui hal itu, Arta segera menuju RSD Gunung Jati, tetapi tidak sempat melihat langsung jenazah Eki maupun Vina. Diketahui, Arta adalah salah satu dari 20 orang lebih yang telah diperiksa oleh tim khusus Mabes Polri yang selama sebulan terakhir melakukan penyelidikan intensif untuk mengungkap kebenaran kronologi kasus Vina Cirebon. Selain Arta, 2 teman lainnya yang berinisial YS dan An juga telah dimintai keterangan terkait peristiwa sebelum Eki dan Vina ditemukan meninggal dunia. Pada kasus Vina Cirebon ada seorang pemuda inisial A yang menemani Eki hingga pukul 22.00 WIB sebelum ditemukan tewas bersama Vina. Sosok A ini disebut paling mengetahui peristiwa pada 27 Agustus 2016 silam. Sebab sosok A tersebut masih bersama Eki dan Vina sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat.
Kesaksian Eki bersama A pada Sabtu 27 Agustus 2016 diurai oleh Franciscus Marbun. Franciscus Marbun mengatakan malam sebelum kasus Vina Cirebon, Eki masih bersama A. Franciscus Marbun mengatakan A bersama Eki sampai malam. Menurutnya A dan Eki sempat minum minuman beralkohol sebelum kasus Vina Cirebon. Hanya saja dia tak bisa memastikan Eki turut mengonsumsi obat terlarang atau tidak. Bukan hanya Franciscus Marbun yang menyebut Eki dan Vina bersama orang lain. Widya Sari, teman Vina pun demikian. Widya Sari bahkan ditawari untuk berboncengan dengan teman Eki tersebut. Tawaran tersebut ketika Vina menelepon Widya Sari untuk mengajak main. Kemudian Vina menelepon mengajak Widya Sari nongkrong. Lewat saluran telepon, Vina menawarkan untuk dibonceng oleh teman Eki. Hanya saja belum dapat dipastikan teman Eki adalah A atau bukan. Sementara itu Adi Haryadi yang mengaku melihat Eki dan Vina kecelakaan menerangkan ada satu orang pengendara yang ikut berhenti. Adi Haryadi bercerita malam itu ia sedang makan di pinggir jalan lalu melihat Eki dan Vina kecelakaan. Menurut Adi Haryadi, setelah Eki dan Vina kecelakaan, ada pengendara motor boncengan yang melintas satu arah dengannya. Sedangkan dari arah Eki, ada satu orang pengendara. Adi mengaku tak mengenal satu pengendara yang datang dari arah Eki tersebut. Kata Adi, dia sempat menyuruh seorang pengendara motor bapak-bapak untuk lapor polisi. Lalu datang Oki berboncengan dengan temannya dengan melawan arah. Oki juga sempat bercerita ada seorang perempuan mengaku teman SMP Vina yang datang ke jembatan Talun Cirebon. Lama tak terlihat, Linda tiba-tiba kembali muncul dan bersuara terkait kasus Vina. Terbaru, Linda membalas kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari, ia meragukan kesaksian keduanya. Bahkan Linda juga mempertanyakan bukti yang dimiliki Widya Sari dan Mega Lestari untuk memperkuat kesaksian tentang kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Linda memang menjadi bagian dari polemik kasus Vina Cirebon. Rekaman suara Linda yang diduga kesurupan arwah Vina menjadi viral di media sosial. Dalam rekaman, Linda mengatakan bahwa Vina dianiaya, diruda paksa hingga dibunuh. Namun setelah 8 tahun berlalu, muncul kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari yang mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tapi, Linda justru tak percaya, Linda meragukan pengakuan Widya Sari tentang hubungan pertemanannya dengan Vina. Widya Sari bercerita bahwa ia mengenal Vina sejak SMK, hanya sekadar kenal tanpa pernah main bersama. 1 atau 2 tahun kemudian, Widya Sari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Sampai kemudian Vina tiba-tiba saja datang ke rumah Widya Sari bertemu dengan Mega Lestari. Keduanya juga menceritakan sangat detail tentang runutan kejadian pada Sabtu 27 Agustus 2016, hari di mana Vina dan Eki tewas di jembatan Talun Cirebon. Hanya saja, Linda tetap tak percaya. Bukti apa yang mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda di kolom TikTok. Inilah sosok Ar alias Arta, saksi baru kasus Vina Cirebon yang kesaksiannya sudah diperiksa tim Mabes Polri. Ar alias Arta adalah teman Eki yang sempat menghabiskan bersama Eki sebelum tewas pada tahun 2016 silam. Arta mengungkap kegiatan Eki sebelum tewas bersama dengan Vina. Ar membeberkan fakta baru soal perbuatan Eki dan dirinya yang sempat menghabiskan waktu bersama. Ia mengaku, sebelum kejadian ia dan kedua korban Vina dan Eki sempat mengkonsumsi miras dan obat-obatan terlarang. Ia bahkan membeberkan detail kronologi Eki membeli obat-obatan terlarang tersebut. Eki dan Vina lantas pergi bersama dan ditemukan tewas di Jalan Layang Talun. Arta mengaku tak melihat langsung jasad Eki, namun dirinya melihat gelagat geng Eki di depan IGD yang seolah marah dan menanyakan sosok terakhir yang bersama Eki. Ibtu Rudiana mengalami dilematis saat menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat dirinya bertugas memberantas narkoba, sang anak Eki justru ketahuan menjadi pelanggan obat terlarang. Eki bahkan diketahui mengonsumsi obat terlarang jenis Zenit sebelum ditemukan tewas bersama Vina di jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Saat kasus Vina, Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon, ketika itu pangkat Rudiana adalah Aibtu.
Namun aksi beringas Ibtu Rudiana justru bertolak belakang dengan yang dilakukan Eki, anaknya. Dari hasil pemeriksaan, Kapolri kemudian mencopot Ibtu Rudiana dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon. Menurut Arta, anggota TNI 0620 di Cirebon, Eki sempat membeli obat terlarang sebelum menjadi korban kasus Vina, tepatnya sebelum menjemput Vina di rumah temannya. Arta Anuraga Japang mengaku sempat ketakutan melihat gerombolan teman-teman Eki di tahun 2016 silam yang memancarkan niat balas dendam. Hal itu terjadi ketika Arta mencoba mengecek ke rumah sakit atas kabar Vina dan Eki yang mengalami musibah dan dilarikan ke rumah sakit pada 27 Agustus 2016 silam. Arta sendiri merupakan teman Eki yang mana di hari kejadian rupanya menurut Arta mereka sempat menghabiskan waktu bersama. Dari pengakuan Arta, mereka berpisah dengan Vina dan Eki ketika hari sudah malam sampai akhirnya mendapat kabar Vina dan Eki dilarikan ke rumah sakit. Diketahui, Arta ini diketahui merupakan teman almarhum Eki. Arta yang mengenal Eki selama 1 hingga 2 tahun terakhir sebelum kejadian, menceritakan aktivitas yang mereka lakukan bersama sejak sore hingga malam hari itu. Dalam jumpa pers yang digelar bersama 2 kuasa hukumnya, Reno dan Reno Sukriano, Selasa, 13 Agustus 2024, petang, Arta mengungkapkan rincian peristiwa yang melibatkan Eki. Ia mengungkapkan bahwa pertemuan terakhir mereka terjadi pada 27 Agustus 2016. Menurut Arta, sore itu Eki menemuinya di Cideng, tepatnya di Islamic Center. Mereka kemudian pergi ke sebuah warung bernama Warung Babeh, di mana Eki sempat meminta bantuan teman Arta, berinisial YS, untuk memperbaiki motornya. Setelah itu, mereka kembali ke Warung Babeh dan kemudian menuju rumah Arta. Di sana, mereka mandi, makan dan setelah azan maghrib, mereka keluar lagi ke area Kiban untuk membeli obat-obatan. Malam itu, Arta, Eki dan Vina kemudian pergi ke rumah An di daerah Dawan untuk berkumpul dengan beberapa teman lainnya. Menurut Arta, Eki dan Vina sempat pamit pulang terlebih dahulu dengan alasan ingin mengambil uang. Saat tiba di rumah, Arta mendapatkan kabar mengejutkan melalui status BBM teman-temannya yang menuliskan, RIP Eki RDN. Mengetahui hal itu, Arta segera menuju RSD Gunung Jati, tetapi tidak sempat melihat langsung jenazah Eki maupun Vina. Diketahui, Arta adalah salah satu dari 20 orang lebih yang telah diperiksa oleh tim khusus Mabes Polri yang selama sebulan terakhir melakukan penyelidikan intensif untuk mengungkap kebenaran kronologi kasus Vina Cirebon. Selain Arta, 2 teman lainnya yang berinisial YS dan An juga telah dimintai keterangan terkait peristiwa sebelum Eki dan Vina ditemukan meninggal dunia. Pada kasus Vina Cirebon ada seorang pemuda inisial A yang menemani Eki hingga pukul 22.00 WIB sebelum ditemukan tewas bersama Vina. Sosok A ini disebut paling mengetahui peristiwa pada 27 Agustus 2016 silam. Sebab sosok A tersebut masih bersama Eki dan Vina sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kesaksian Eki bersama A pada Sabtu 27 Agustus 2016 diurai oleh Franciscus Marbun. Franciscus Marbun mengatakan malam sebelum kasus Vina Cirebon, Eki masih bersama A. Franciscus Marbun mengatakan A bersama Eki sampai malam. Menurutnya A dan Eki sempat minum minuman beralkohol sebelum kasus Vina Cirebon. Hanya saja dia tak bisa memastikan Eki turut mengonsumsi obat terlarang atau tidak. Bukan hanya Franciscus Marbun yang menyebut Eki dan Vina bersama orang lain. Widyasari, teman Vina pun demikian. Widyasari bahkan ditawari untuk berboncengan dengan teman Eki tersebut. Tawaran tersebut ketika Vina menelepon Widyasari untuk mengajak main. Kemudian Vina menelepon mengajak Widyasari nongkrong. Lewat saluran telepon, Vina menawarkan untuk dibonceng oleh teman Eki. Hanya saja belum dapat dipastikan teman Eki adalah A atau bukan. Sementara itu Adi Haryadi yang mengaku melihat Eki dan Vina kecelakaan menerangkan ada 1 orang pengendara yang ikut berhenti. Adi Haryadi bercerita malam itu ia sedang makan di pinggir jalan lalu melihat Eki dan Vina kecelakaan. Menurut Adi Haryadi, setelah Eki dan Vina kecelakaan, ada pengendara motor boncengan yang melintas satu arah dengannya. Sedangkan dari arah Eki, ada 1 orang pengendara.
Adi mengaku tak mengenal satu pengendara yang datang dari arah Eki tersebut. Kata Adi, dia sempat menyuruh seorang pengendara motor bapak-bapak untuk lapor polisi. Lalu datang Oki berboncengan dengan temannya dengan melawan arah. Oki juga sempat bercerita ada seorang perempuan mengaku teman SMP Vina yang datang ke jembatan Talun Cirebon. Lama tak terlihat, Linda tiba-tiba kembali muncul dan bersuara terkait kasus Vina. Terbaru, Linda membalas kesaksian Widyasari dan Mega Lestari, ia meragukan kesaksian keduanya. Bahkan Linda juga mempertanyakan bukti yang dimiliki Widyasari dan Mega Lestari untuk memperkuat kesaksian tentang kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Linda memang menjadi bagian dari polemik kasus Vina Cirebon. Rekaman suara Linda yang diduga kesurupan arwah Vina menjadi viral di media sosial. Dalam rekaman, Linda mengatakan bahwa Vina dianiaya, diruda paksa hingga dibunuh. Namun setelah 8 tahun berlalu, muncul kesaksian Widyasari dan Mega Lestari yang mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tapi, Linda justru tak percaya, Linda meragukan pengakuan Widyasari tentang hubungan pertemanannya dengan Vina. Widyasari bercerita bahwa ia mengenal Vina sejak SMK, hanya sekadar kenal tanpa pernah main bersama. 1 atau 2 tahun kemudian, Widyasari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Sampai kemudian Vina tiba-tiba saja datang ke rumah Widyasari bertemu dengan Mega Lestari. Keduanya juga menceritakan sangat detail tentang runutan kejadian pada Sabtu 27 Agustus 2016, hari di mana Vina dan Eki tewas di jembatan Talun Cirebon. Hanya saja, Linda tetap tak percaya. Bukti apa YG mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda di kolom TikTok. Inilah sosok Ar alias Arta, saksi baru kasus Vina Cirebon yang kesaksiannya sudah diperiksa tim Mabes Polri. Ar alias Arta adalah teman Eki yang sempat menghabiskan bersama Eki sebelum tewas pada tahun 2016 silam. Arta mengungkap kegiatan Eki sebelum tewas bersama dengan Vina. Ar membeberkan fakta baru soal perbuatan Eki dan dirinya yang sempat menghabiskan waktu bersama. Ia mengaku, sebelum kejadian ia dan kedua korban Vina dan Eki sempat mengkonsumsi miras dan obat-obatan terlarang. Ia bahkan membeberkan detail kronologi Eki membeli obat-obatan terlarang tersebut. Eki dan Vina lantas pergi bersama dan ditemukan tewas di Jalan Layang Talun. Arta mengaku tak melihat langsung jasad Eki, namun dirinya melihat gelagat geng Eki di depan IGD yang seolah marah dan menanyakan sosok terakhir yang bersama Eki. Ibtu Rudiana mengalami dilematis saat menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat dirinya bertugas memberantas narkoba, sang anak Eki justru ketahuan menjadi pelanggan obat terlarang. Eki bahkan diketahui mengonsumsi obat terlarang jenis Zenit sebelum ditemukan tewas bersama Vina di jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Saat kasus Vina, Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon, ketika itu pangkat Rudiana adalah Aibtu. Namun aksi beringas Ibtu Rudiana justru bertolak belakang dengan yang dilakukan Eki, anaknya. Dari hasil pemeriksaan, Kapolri kemudian mencopot Ibtu Rudiana dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon. Menurut Arta, anggota TNI 0620 di Cirebon, Eki sempat membeli obat terlarang sebelum menjadi korban kasus Vina, tepatnya sebelum menjemput Vina di rumah temannya. Arta Anuraga Japang mengaku sempat ketakutan melihat gerombolan teman-teman Eki di tahun 2016 silam yang memancarkan niat balas dendam. Hal itu terjadi ketika Arta mencoba mengecek ke rumah sakit atas kabar Vina dan Eki yang mengalami musibah dan dilarikan ke rumah sakit pada 27 Agustus 2016 silam. Arta sendiri merupakan teman Eki yang mana di hari kejadian rupanya menurut Arta mereka sempat menghabiskan waktu bersama. Dari pengakuan Arta, mereka berpisah dengan Vina dan Eki ketika hari sudah malam sampai akhirnya mendapat kabar Vina dan Eki dilarikan ke rumah sakit. Diketahui, Arta ini diketahui merupakan teman almarhum Eki. Arta yang mengenal Eki selama 1 hingga 2 tahun terakhir sebelum kejadian, menceritakan aktivitas yang mereka lakukan bersama sejak sore hingga malam hari itu.
Dalam jumpa pers yang digelar bersama dua kuasa hukumnya, Reno dan Reno Sukriano, Selasa, 13 Agustus 2024, petang, Arta mengungkapkan rincian peristiwa yang melibatkan Eki. Ia mengungkapkan bahwa pertemuan terakhir mereka terjadi pada 27 Agustus 2016. Menurut Arta, sore itu Eki menemuinya di Cideng, tepatnya di Islamic Center. Mereka kemudian pergi ke sebuah warung bernama Warung Babeh, di mana Eki sempat meminta bantuan teman Arta, berinisial YS, untuk memperbaiki motornya. Setelah itu, mereka kembali ke Warung Babeh dan kemudian menuju rumah Arta. Di sana, mereka mandi, makan dan setelah azan maghrib, mereka keluar lagi ke area Kiban untuk membeli obat-obatan. Malam itu, Arta, Eki dan Vina kemudian pergi ke rumah An di daerah Dawan untuk berkumpul dengan beberapa teman lainnya. Menurut Arta, Eki dan Vina sempat pamit pulang terlebih dahulu dengan alasan ingin mengambil uang. Saat tiba di rumah, Arta mendapatkan kabar mengejutkan melalui status BBM teman-temannya yang menuliskan, RIP Eki RDN. Mengetahui hal itu, Arta segera menuju RSD Gunung Jati, tetapi tidak sempat melihat langsung jenazah Eki maupun Vina. Diketahui, Arta adalah salah satu dari 20 orang lebih yang telah diperiksa oleh tim khusus Mabes Polri yang selama sebulan terakhir melakukan penyelidikan intensif untuk mengungkap kebenaran kronologi kasus Vina Cirebon. Selain Arta, dua teman lainnya yang berinisial YS dan An juga telah dimintai keterangan terkait peristiwa sebelum Eki dan Vina ditemukan meninggal dunia. Pada kasus Vina Cirebon ada seorang pemuda inisial A yang menemani Eki hingga pukul 22.00 WIB sebelum ditemukan tewas bersama Vina. Sosok A ini disebut paling mengetahui peristiwa pada 27 Agustus 2016 silam. Sebab sosok A tersebut masih bersama Eki dan Vina sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kesaksian Eki bersama A pada Sabtu 27 Agustus 2016 diurai oleh Franciscus Marbun. Franciscus Marbun mengatakan malam sebelum kasus Vina Cirebon, Eki masih bersama A. Franciscus Marbun mengatakan A bersama Eki sampai malam. Menurutnya A dan Eki sempat minum minuman beralkohol sebelum kasus Vina Cirebon. Hanya saja dia tak bisa memastikan Eki turut mengonsumsi obat terlarang atau tidak. Bukan hanya Franciscus Marbun yang menyebut Eki dan Vina bersama orang lain. Widyasari, teman Vina pun demikian. Widyasari bahkan ditawari untuk berboncengan dengan teman Eki tersebut. Tawaran tersebut ketika Vina menelepon Widyasari untuk mengajak main. Kemudian Vina menelepon mengajak Widyasari nongkrong. Lewat saluran telepon, Vina menawarkan untuk dibonceng oleh teman Eki. Hanya saja belum dapat dipastikan teman Eki adalah A atau bukan. Sementara itu Adi Haryadi yang mengaku melihat Eki dan Vina kecelakaan menerangkan ada satu orang pengendara yang ikut berhenti. Adi Haryadi bercerita malam itu ia sedang makan di pinggir jalan lalu melihat Eki dan Vina kecelakaan. Menurut Adi Haryadi, setelah Eki dan Vina kecelakaan, ada pengendara motor boncengan yang melintas satu arah dengannya. Sedangkan dari arah Eki, ada satu orang pengendara. Adi mengaku tak mengenal satu pengendara yang datang dari arah Eki tersebut. Kata Adi, dia sempat menyuruh seorang pengendara motor bapak-bapak untuk lapor polisi. Lalu datang Oki berboncengan dengan temannya dengan melawan arah. Oki juga sempat bercerita ada seorang perempuan mengaku teman SMP Vina yang datang ke jembatan Talun Cirebon. Lama tak terlihat, Linda tiba-tiba kembali muncul dan bersuara terkait kasus Vina. Terbaru, Linda membalas kesaksian Widyasari dan Mega Lestari, ia meragukan kesaksian keduanya. Bahkan Linda juga mempertanyakan bukti yang dimiliki Widyasari dan Mega Lestari untuk memperkuat kesaksian tentang kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Linda memang menjadi bagian dari polemik kasus Vina Cirebon. Rekaman suara Linda yang diduga kesurupan arwah Vina menjadi viral di media sosial. Dalam rekaman, Linda mengatakan bahwa Vina dianiaya, diruda paksa hingga dibunuh. Namun setelah 8 tahun berlalu, muncul kesaksian Widyasari dan Mega Lestari yang mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tapi, Linda justru tak percaya, Linda meragukan pengakuan Widyasari tentang hubungan pertemanannya dengan Vina. Widyasari bercerita bahwa ia mengenal Vina sejak SMK, hanya sekadar kenal tanpa pernah main bersama. 1 atau 2 tahun kemudian, Widyasari dikenalkan oleh temannya pada Vina.
Sampai kemudian Vina tiba-tiba saja datang ke rumah Widya Sari bertemu dengan Mega Lestari. Keduanya juga menceritakan sangat detail tentang runutan kejadian pada Sabtu 27 Agustus 2016, hari di mana Vina dan Eki tewas di jembatan Talun Cirebon. Hanya saja, Linda tetap tak percaya. Bukti apa YG mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda di kolom TikTok. Inilah sosok Ar alias Arta, saksi baru kasus Vina Cirebon yang kesaksiannya sudah diperiksa tim Mabes Polri. Ar alias Arta adalah teman Eki yang sempat menghabiskan bersama Eki sebelum tewas pada tahun 2016 silam. Arta mengungkap kegiatan Eki sebelum tewas bersama dengan Vina. Ar membeberkan fakta baru soal perbuatan Eki dan dirinya yang sempat menghabiskan waktu bersama. Ia mengaku, sebelum kejadian ia dan kedua korban Vina dan Eki sempat mengkonsumsi miras dan obat-obatan terlarang. Ia bahkan membeberkan detail kronologi Eki membeli obat-obatan terlarang tersebut. Eki dan Vina lantas pergi bersama dan ditemukan tewas di Jalan Layang Talun. Arta mengaku tak melihat langsung jasad Eki, namun dirinya melihat gelagat geng Eki di depan IGD yang seolah marah dan menanyakan sosok terakhir yang bersama Eki. Ibtu Rudiana mengalami dilematis saat menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat dirinya bertugas memberantas narkoba, sang anak Eki justru ketahuan menjadi pelanggan obat terlarang. Eki bahkan diketahui mengonsumsi obat terlarang jenis Zenit sebelum ditemukan tewas bersama Vina di jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Saat kasus Vina, Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon, ketika itu pangkat Rudiana adalah Aibtu. Namun aksi beringas Ibtu Rudiana justru bertolak belakang dengan yang dilakukan Eki, anaknya. Dari hasil pemeriksaan, Kapolri kemudian mencopot Ibtu Rudiana dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon. Menurut Arta, anggota TNI 0620 di Cirebon, Eki sempat membeli obat terlarang sebelum menjadi korban kasus Vina, tepatnya sebelum menjemput Vina di rumah temannya. Arta Anuraga Japang mengaku sempat ketakutan melihat gerombolan teman-teman Eki di tahun 2016 silam yang memancarkan niat balas dendam. Hal itu terjadi ketika Arta mencoba mengecek ke rumah sakit atas kabar Vina dan Eki yang mengalami musibah dan dilarikan ke rumah sakit pada 27 Agustus 2016 silam. Arta sendiri merupakan teman Eki yang mana di hari kejadian rupanya menurut Arta mereka sempat menghabiskan waktu bersama. Dari pengakuan Arta, mereka berpisah dengan Vina dan Eki ketika hari sudah malam sampai akhirnya mendapat kabar Vina dan Eki dilarikan ke rumah sakit. Diketahui, Arta ini diketahui merupakan teman almarhum Eki. Arta yang mengenal Eki selama 1 hingga 2 tahun terakhir sebelum kejadian, menceritakan aktivitas yang mereka lakukan bersama sejak sore hingga malam hari itu. Dalam jumpa pers yang digelar bersama dua kuasa hukumnya, Reno dan Reno Sukriano, Selasa, 13 Agustus 2024, petang, Arta mengungkapkan rincian peristiwa yang melibatkan Eki. Ia mengungkapkan bahwa pertemuan terakhir mereka terjadi pada 27 Agustus 2016. Menurut Arta, sore itu Eki menemuinya di Cideng, tepatnya di Islamic Center. Mereka kemudian pergi ke sebuah warung bernama Warung Babeh, di mana Eki sempat meminta bantuan teman Arta, berinisial YS, untuk memperbaiki motornya. Setelah itu, mereka kembali ke Warung Babeh dan kemudian menuju rumah Arta. Di sana, mereka mandi, makan dan setelah azan maghrib, mereka keluar lagi ke area Kiban untuk membeli obat-obatan. Malam itu, Arta, Eki dan Vina kemudian pergi ke rumah An di daerah Dawan untuk berkumpul dengan beberapa teman lainnya. Menurut Arta, Eki dan Vina sempat pamit pulang terlebih dahulu dengan alasan ingin mengambil uang. Saat tiba di rumah, Arta mendapatkan kabar mengejutkan melalui status BBM teman-temannya yang menuliskan, RIP Eki RDN. Mengetahui hal itu, Arta segera menuju RSD Gunung Jati, tetapi tidak sempat melihat langsung jenazah Eki maupun Vina. Diketahui,
Arta adalah salah satu dari 20 orang lebih yang telah diperiksa oleh tim khusus Mabes Polri yang selama sebulan terakhir melakukan penyelidikan intensif untuk mengungkap kebenaran kronologi kasus Vina Cirebon. Selain Arta, dua teman lainnya yang berinisial YS dan An juga telah dimintai keterangan terkait peristiwa sebelum Eki dan Vina ditemukan meninggal dunia. Pada kasus Vina Cirebon ada seorang pemuda inisial A yang menemani Eki hingga pukul 22.00 WIB sebelum ditemukan tewas bersama Vina. Sosok A ini disebut paling mengetahui peristiwa pada 27 Agustus 2016 silam. Sebab sosok A tersebut masih bersama Eki dan Vina sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kesaksian Eki bersama A pada Sabtu 27 Agustus 2016 diurai oleh Franciscus Marbun. Franciscus Marbun mengatakan malam sebelum kasus Vina Cirebon, Eki masih bersama A. Franciscus Marbun mengatakan A bersama Eki sampai malam. Menurutnya A dan Eki sempat minum minuman beralkohol sebelum kasus Vina Cirebon. Hanya saja dia tak bisa memastikan Eki turut mengonsumsi obat terlarang atau tidak. Bukan hanya Franciscus Marbun yang menyebut Eki dan Vina bersama orang lain. Widyasari, teman Vina pun demikian. Widyasari bahkan ditawari untuk berboncengan dengan teman Eki tersebut. Tawaran tersebut ketika Vina menelepon Widyasari untuk mengajak main. Kemudian Vina menelepon mengajak Widyasari nongkrong. Lewat saluran telepon, Vina menawarkan untuk dibonceng oleh teman Eki. Hanya saja belum dapat dipastikan teman Eki adalah A atau bukan. Sementara itu Adi Haryadi yang mengaku melihat Eki dan Vina kecelakaan menerangkan ada satu orang pengendara yang ikut berhenti. Adi Haryadi bercerita malam itu ia sedang makan di pinggir jalan lalu melihat Eki dan Vina kecelakaan. Menurut Adi Haryadi, setelah Eki dan Vina kecelakaan, ada pengendara motor boncengan yang melintas satu arah dengannya. Sedangkan dari arah Eki, ada satu orang pengendara. Adi mengaku tak mengenal satu pengendara yang datang dari arah Eki tersebut. Kata Adi, dia sempat menyuruh seorang pengendara motor bapak-bapak untuk lapor polisi. Lalu datang Oki berboncengan dengan temannya dengan melawan arah. Oki juga sempat bercerita ada seorang perempuan mengaku teman SMP Vina yang datang ke jembatan Talun Cirebon. Lama tak terlihat, Linda tiba-tiba kembali muncul dan bersuara terkait kasus Vina. Terbaru, Linda membalas kesaksian Widyasari dan Mega Lestari, ia meragukan kesaksian keduanya. Bahkan Linda juga mempertanyakan bukti yang dimiliki Widyasari dan Mega Lestari untuk memperkuat kesaksian tentang kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Linda memang menjadi bagian dari polemik kasus Vina Cirebon. Rekaman suara Linda yang diduga kesurupan arwah Vina menjadi viral di media sosial. Dalam rekaman, Linda mengatakan bahwa Vina dianiaya, diruda paksa hingga dibunuh. Namun setelah 8 tahun berlalu, muncul kesaksian Widyasari dan Mega Lestari yang mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tapi, Linda justru tak percaya, Linda meragukan pengakuan Widyasari tentang hubungan pertemanannya dengan Vina. Widyasari bercerita bahwa ia mengenal Vina sejak SMK, hanya sekadar kenal tanpa pernah main bersama. 1 atau 2 tahun kemudian, Widyasari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Sampai kemudian Vina tiba-tiba saja datang ke rumah Widyasari bertemu dengan Mega Lestari. Keduanya juga menceritakan sangat detail tentang runutan kejadian pada Sabtu 27 Agustus 2016, hari di mana Vina dan Eki tewas di jembatan Talun Cirebon. Hanya saja, Linda tetap tak percaya. Bukti apa yang mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda di kolom TikTok. Inilah sosok Ar alias Arta, saksi baru kasus Vina Cirebon yang kesaksiannya sudah diperiksa tim Mabes Polri. Ar alias Arta adalah teman Eki yang sempat menghabiskan bersama Eki sebelum tewas pada tahun 2016 silam. Arta mengungkap kegiatan Eki sebelum tewas bersama dengan Vina. Ar membeberkan fakta baru soal perbuatan Eki dan dirinya yang sempat menghabiskan waktu bersama. Ia mengaku, sebelum kejadian ia dan kedua korban Vina dan Eki sempat mengkonsumsi miras dan obat-obatan terlarang. Ia bahkan membeberkan detail kronologi Eki membeli obat-obatan terlarang tersebut. Eki dan Vina lantas pergi bersama dan ditemukan tewas di Jalan Layang Talun.
Arta mengaku tak melihat langsung jasad Eki, namun dirinya melihat gelagat geng Eki di depan IGD yang seolah marah dan menanyakan sosok terakhir yang bersama Eki. Ibtu Rudiana mengalami dilematis saat menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat dirinya bertugas memberantas narkoba, sang anak Eki justru ketahuan menjadi pelanggan obat terlarang. Eki bahkan diketahui mengonsumsi obat terlarang jenis Zenit sebelum ditemukan tewas bersama Vina di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Saat kasus Vina, Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon, ketika itu pangkat Rudiana adalah Aibtu. Namun aksi beringas Ibtu Rudiana justru bertolak belakang dengan yang dilakukan Eki, anaknya. Dari hasil pemeriksaan, Kapolri kemudian mencopot Ibtu Rudiana dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon. Menurut Arta, anggota TNI 0620 di Cirebon, Eki sempat membeli obat terlarang sebelum menjadi korban kasus Vina, tepatnya sebelum menjemput Vina di rumah temannya. Arta Anuraga Japang mengaku sempat ketakutan melihat gerombolan teman-teman Eki di tahun 2016 silam yang memancarkan niat balas dendam. Hal itu terjadi ketika Arta mencoba mengecek ke rumah sakit atas kabar Vina dan Eki yang mengalami musibah dan dilarikan ke rumah sakit pada 27 Agustus 2016 silam. Arta sendiri merupakan teman Eki yang mana di hari kejadian rupanya menurut Arta mereka sempat menghabiskan waktu bersama. Dari pengakuan Arta, mereka berpisah dengan Vina dan Eki ketika hari sudah malam sampai akhirnya mendapat kabar Vina dan Eki dilarikan ke rumah sakit. Diketahui, Arta ini diketahui merupakan teman almarhum Eki. Arta yang mengenal Eki selama 1 hingga 2 tahun terakhir sebelum kejadian, menceritakan aktivitas yang mereka lakukan bersama sejak sore hingga malam hari itu. Dalam jumpa pers yang digelar bersama 2 kuasa hukumnya, Reno dan Reno Sukriano, Selasa, 13 Agustus 2024, petang, Arta mengungkapkan rincian peristiwa yang melibatkan Eki. Ia mengungkapkan bahwa pertemuan terakhir mereka terjadi pada 27 Agustus 2016. Menurut Arta, sore itu Eki menemuinya di Cideng, tepatnya di Islamic Center. Mereka kemudian pergi ke sebuah warung bernama Warung Babeh, di mana Eki sempat meminta bantuan teman Arta, berinisial YS, untuk memperbaiki motornya. Setelah itu, mereka kembali ke Warung Babeh dan kemudian menuju rumah Arta. Di sana, mereka mandi, makan dan setelah azan maghrib, mereka keluar lagi ke area Kiban untuk membeli obat-obatan. Malam itu, Arta, Eki dan Vina kemudian pergi ke rumah An di daerah Dawan untuk berkumpul dengan beberapa teman lainnya. Menurut Arta, Eki dan Vina sempat pamit pulang terlebih dahulu dengan alasan ingin mengambil uang. Saat tiba di rumah, Arta mendapatkan kabar mengejutkan melalui status BBM teman-temannya yang menuliskan, RIP Eki RDN. Mengetahui hal itu, Arta segera menuju RSD Gunung Jati, tetapi tidak sempat melihat langsung jenazah Eki maupun Vina. Diketahui, Arta adalah salah satu dari 20 orang lebih yang telah diperiksa oleh tim khusus Mabes Polri yang selama sebulan terakhir melakukan penyelidikan intensif untuk mengungkap kebenaran kronologi kasus Vina Cirebon. Selain Arta, 2 teman lainnya yang berinisial YS dan An juga telah dimintai keterangan terkait peristiwa sebelum Eki dan Vina ditemukan meninggal dunia. Pada kasus Vina Cirebon ada seorang pemuda inisial A yang menemani Eki hingga pukul 22.00 WIB sebelum ditemukan tewas bersama Vina. Sosok A ini disebut paling mengetahui peristiwa pada 27 Agustus 2016 silam. Sebab sosok A tersebut masih bersama Eki dan Vina sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kesaksian Eki bersama A pada Sabtu 27 Agustus 2016 diurai oleh Franciscus Marbun. Franciscus Marbun mengatakan malam sebelum kasus Vina Cirebon, Eki masih bersama A. Franciscus Marbun mengatakan A bersama Eki sampai malam. Menurutnya A dan Eki sempat minum minuman beralkohol sebelum kasus Vina Cirebon. Hanya saja dia tak bisa memastikan Eki turut mengonsumsi obat terlarang atau tidak. Bukan hanya Franciscus Marbun yang menyebut Eki dan Vina bersama orang lain. Widyasari, teman Vina pun demikian. Widyasari bahkan ditawari untuk berboncengan dengan teman Eki tersebut.
Tawaran tersebut ketika Vina menelepon Widyasari untuk mengajak main. Kemudian Vina menelepon mengajak Widyasari nongkrong. Lewat saluran telepon, Vina menawarkan untuk dibonceng oleh teman Eki. Hanya saja belum dapat dipastikan teman Eki adalah A atau bukan. Sementara itu Adi Haryadi yang mengaku melihat Eki dan Vina kecelakaan menerangkan ada satu orang pengendara yang ikut berhenti. Adi Haryadi bercerita malam itu ia sedang makan di pinggir jalan lalu melihat Eki dan Vina kecelakaan. Menurut Adi Haryadi, setelah Eki dan Vina kecelakaan, ada pengendara motor boncengan yang melintas satu arah dengannya. Sedangkan dari arah Eki, ada satu orang pengendara. Adi mengaku tak mengenal satu pengendara yang datang dari arah Eki tersebut. Kata Adi, dia sempat menyuruh seorang pengendara motor bapak-bapak untuk lapor polisi. Lalu datang Oki berboncengan dengan temannya dengan melawan arah. Oki juga sempat bercerita ada seorang perempuan mengaku teman SMP Vina yang datang ke jembatan Talun Cirebon. Lama tak terlihat, Linda tiba-tiba kembali muncul dan bersuara terkait kasus Vina. Terbaru, Linda membalas kesaksian Widyasari dan Mega Lestari, ia meragukan kesaksian keduanya. Bahkan Linda juga mempertanyakan bukti yang dimiliki Widyasari dan Mega Lestari untuk memperkuat kesaksian tentang kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Linda memang menjadi bagian dari polemik kasus Vina Cirebon. Rekaman suara Linda yang diduga kesurupan arwah Vina menjadi viral di media sosial. Dalam rekaman, Linda mengatakan bahwa Vina dianiaya, diruda paksa hingga dibunuh. Namun setelah 8 tahun berlalu, muncul kesaksian Widyasari dan Mega Lestari yang mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tapi, Linda justru tak percaya, Linda meragukan pengakuan Widyasari tentang hubungan pertemanannya dengan Vina. Widyasari bercerita bahwa ia mengenal Vina sejak SMK, hanya sekadar kenal tanpa pernah main bersama. 1 atau 2 tahun kemudian, Widyasari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Sampai kemudian Vina tiba-tiba saja datang ke rumah Widyasari bertemu dengan Mega Lestari. Keduanya juga menceritakan sangat detail tentang runutan kejadian pada Sabtu 27 Agustus 2016, hari di mana Vina dan Eki tewas di jembatan Talun Cirebon. Hanya saja, Linda tetap tak percaya. Bukti apa yang mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda di kolom TikTok. Inilah sosok R alias Arta, saksi baru kasus Vina Cirebon yang kesaksiannya sudah diperiksa tim Mabes Polri. R alias Arta adalah teman Eki yang sempat menghabiskan bersama Eki sebelum tewas pada tahun 2016 silam. Arta mengungkap kegiatan Eki sebelum tewas bersama dengan Vina. R membeberkan fakta baru soal perbuatan Eki dan dirinya yang sempat menghabiskan waktu bersama. Ia mengaku, sebelum kejadian ia dan kedua korban Vina dan Eki sempat mengkonsumsi miras dan obat-obatan terlarang. Ia bahkan membeberkan detail kronologi Eki membeli obat-obatan terlarang tersebut. Eki dan Vina lantas pergi bersama dan ditemukan tewas di Jalan Layang Talun. Arta mengaku tak melihat langsung jasad Eki, namun dirinya melihat gelagat geng Eki di depan IGD yang seolah marah dan menanyakan sosok terakhir yang bersama Eki. Ibtu Rudiana mengalami dilematis saat menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat dirinya bertugas memberantas narkoba, sang anak Eki justru ketahuan menjadi pelanggan obat terlarang. Eki bahkan diketahui mengonsumsi obat terlarang jenis Zenit sebelum ditemukan tewas bersama Vina di jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Saat kasus Vina, Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon, ketika itu pangkat Rudiana adalah Aibtu. Namun aksi beringas Ibtu Rudiana justru bertolak belakang dengan yang dilakukan Eki, anaknya. Dari hasil pemeriksaan, Kapolri kemudian mencopot Ibtu Rudiana dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon. Menurut Arta, anggota TNI 0620 di Cirebon, Eki sempat membeli obat terlarang sebelum menjadi korban kasus Vina, tepatnya sebelum menjemput Vina di rumah temannya.
Arta Anuraga Japang mengaku sempat ketakutan melihat gerombolan teman-teman Eki di tahun 2016 silam yang memancarkan niat balas dendam. Hal itu terjadi ketika Arta mencoba mengecek ke rumah sakit atas kabar Vina dan Eki yang mengalami musibah dan dilarikan ke rumah sakit pada 27 Agustus 2016 silam. Arta sendiri merupakan teman Eki yang mana di hari kejadian rupanya menurut Arta mereka sempat menghabiskan waktu bersama. Dari pengakuan Arta, mereka berpisah dengan Vina dan Eki ketika hari sudah malam sampai akhirnya mendapat kabar Vina dan Eki dilarikan ke rumah sakit. Diketahui, Arta ini diketahui merupakan teman almarhum Eki. Arta yang mengenal Eki selama 1 hingga 2 tahun terakhir sebelum kejadian, menceritakan aktivitas yang mereka lakukan bersama sejak sore hingga malam hari itu. Dalam jumpa pers yang digelar bersama 2 kuasa hukumnya, Reno dan Reno Sukriano, Selasa, 13 Agustus 2024, petang, Arta mengungkapkan rincian peristiwa yang melibatkan Eki. Ia mengungkapkan bahwa pertemuan terakhir mereka terjadi pada 27 Agustus 2016. Menurut Arta, sore itu Eki menemuinya di Cideng, tepatnya di Islamic Center. Mereka kemudian pergi ke sebuah warung bernama Warung Babeh, di mana Eki sempat meminta bantuan teman Arta, berinisial YS, untuk memperbaiki motornya. Setelah itu, mereka kembali ke Warung Babeh dan kemudian menuju rumah Arta. Di sana, mereka mandi, makan dan setelah azan maghrib, mereka keluar lagi ke area Kiban untuk membeli obat-obatan. Malam itu, Arta, Eki dan Vina kemudian pergi ke rumah An di daerah Dawan untuk berkumpul dengan beberapa teman lainnya. Menurut Arta, Eki dan Vina sempat pamit pulang terlebih dahulu dengan alasan ingin mengambil uang. Saat tiba di rumah, Arta mendapatkan kabar mengejutkan melalui status BBM teman-temannya yang menuliskan, RIP Eki RDN. Mengetahui hal itu, Arta segera menuju RSD Gunung Jati, tetapi tidak sempat melihat langsung jenazah Eki maupun Vina. Diketahui, Arta adalah salah satu dari 20 orang lebih yang telah diperiksa oleh tim khusus Mabes Polri yang selama sebulan terakhir melakukan penyelidikan intensif untuk mengungkap kebenaran kronologi kasus Vina Cirebon. Selain Arta, 2 teman lainnya yang berinisial YS dan An juga telah dimintai keterangan terkait peristiwa sebelum Eki dan Vina ditemukan meninggal dunia. Pada kasus Vina Cirebon ada seorang pemuda inisial A yang menemani Eki hingga pukul 22.00 WIB sebelum ditemukan tewas bersama Vina. Sosok A ini disebut paling mengetahui peristiwa pada 27 Agustus 2016 silam. Sebab sosok A tersebut masih bersama Eki dan Vina sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kesaksian Eki bersama A pada Sabtu 27 Agustus 2016 diurai oleh Franciscus Marbun. Franciscus Marbun mengatakan malam sebelum kasus Vina Cirebon, Eki masih bersama A. Franciscus Marbun mengatakan A bersama Eki sampai malam. Menurutnya A dan Eki sempat minum minuman beralkohol sebelum kasus Vina Cirebon. Hanya saja dia tak bisa memastikan Eki turut mengonsumsi obat terlarang atau tidak. Bukan hanya Franciscus Marbun yang menyebut Eki dan Vina bersama orang lain. Widyasari, teman Vina pun demikian. Widyasari bahkan ditawari untuk berboncengan dengan teman Eki tersebut. Tawaran tersebut ketika Vina menelepon Widyasari untuk mengajak main. Kemudian Vina menelepon mengajak Widyasari nongkrong. Lewat saluran telepon, Vina menawarkan untuk dibonceng oleh teman Eki. Hanya saja belum dapat dipastikan teman Eki adalah A atau bukan. Sementara itu Adi Haryadi yang mengaku melihat Eki dan Vina kecelakaan menerangkan ada 1 orang pengendara yang ikut berhenti. Adi Haryadi bercerita malam itu ia sedang makan di pinggir jalan lalu melihat Eki dan Vina kecelakaan. Menurut Adi Haryadi, setelah Eki dan Vina kecelakaan, ada pengendara motor boncengan yang melintas satu arah dengannya. Sedangkan dari arah Eki, ada 1 orang pengendara. Adi mengaku tak mengenal 1 pengendara yang datang dari arah Eki tersebut. Kata Adi, dia sempat menyuruh seorang pengendara motor bapak-bapak untuk lapor polisi. Lalu datang Oki berboncengan dengan temannya dengan melawan arah. Oki juga sempat bercerita ada seorang perempuan mengaku teman SMP Vina yang datang ke jembatan Talun Cirebon. Lama tak terlihat, Linda tiba-tiba kembali muncul dan bersuara terkait kasus Vina. Terbaru, Linda membalas kesaksian Widyasari dan Mega Lestari, ia meragukan kesaksian keduanya.
Bahkan Linda juga mempertanyakan bukti yang dimiliki Widyasari dan Mega Lestari untuk memperkuat kesaksian tentang kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Linda memang menjadi bagian dari polemik kasus Vina Cirebon. Rekaman suara Linda yang diduga kesurupan arwah Vina menjadi viral di media sosial. Dalam rekaman, Linda mengatakan bahwa Vina dianiaya, diruda paksa hingga dibunuh. Namun setelah 8 tahun berlalu, muncul kesaksian Widyasari dan Mega Lestari yang mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tapi, Linda justru tak percaya. Linda meragukan pengakuan Widyasari tentang hubungan pertemanannya dengan Vina. Widyasari bercerita bahwa ia mengenal Vina sejak SMK, hanya sekadar kenal tanpa pernah main bersama. 1 atau 2 tahun kemudian, Widyasari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Sampai kemudian Vina tiba-tiba saja datang ke rumah Widyasari bertemu dengan Mega Lestari. Keduanya juga menceritakan sangat detail tentang runutan kejadian pada Sabtu 27 Agustus 2016, hari di mana Vina dan Eki tewas di Jembatan Talun Cirebon. Hanya saja, Linda tetap tak percaya. Bukti apa yang mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda di kolom TikTok. Inilah sosok Ar alias Arta, saksi baru kasus Vina Cirebon yang kesaksiannya sudah diperiksa tim Mabes Polri. Ar alias Arta adalah teman Eki yang sempat menghabiskan bersama Eki sebelum tewas pada tahun 2016 silam. Arta mengungkap kegiatan Eki sebelum tewas bersama dengan Vina. Ar membeberkan fakta baru soal perbuatan Eki dan dirinya yang sempat menghabiskan waktu bersama. Ia mengaku, sebelum kejadian ia dan kedua korban Vina dan Eki sempat mengkonsumsi miras dan obat-obatan terlarang. Ia bahkan membeberkan detail kronologi Eki membeli obat-obatan terlarang tersebut. Eki dan Vina lantas pergi bersama dan ditemukan tewas di Jalan Layang Talun. Arta mengaku tak melihat langsung jasad Eki, namun dirinya melihat gelagat geng Eki di depan IGD yang seolah marah dan menanyakan sosok terakhir yang bersama Eki. Ibtu Rudiana mengalami dilematis saat menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat dirinya bertugas memberantas narkoba, sang anak Eki justru ketahuan menjadi pelanggan obat terlarang. Eki bahkan diketahui mengonsumsi obat terlarang jenis Zenit sebelum ditemukan tewas bersama Vina di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Saat kasus Vina, Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon, ketika itu pangkat Rudiana adalah Aibtu. Namun aksi beringas Ibtu Rudiana justru bertolak belakang dengan yang dilakukan Eki, anaknya. Dari hasil pemeriksaan, Kapolri kemudian mencopot Ibtu Rudiana dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon. Menurut Arta, anggota TNI 0620 di Cirebon, Eki sempat membeli obat terlarang sebelum menjadi korban kasus Vina, tepatnya sebelum menjemput Vina di rumah temannya. Arta Anuraga Japang mengaku sempat ketakutan melihat gerombolan teman-teman Eki di tahun 2016 silam yang memancarkan niat balas dendam. Hal itu terjadi ketika Arta mencoba mengecek ke rumah sakit atas kabar Vina dan Eki yang mengalami musibah dan dilarikan ke rumah sakit pada 27 Agustus 2016 silam. Arta sendiri merupakan teman Eki yang mana di hari kejadian rupanya menurut Arta mereka sempat menghabiskan waktu bersama. Dari pengakuan Arta, mereka berpisah dengan Vina dan Eki ketika hari sudah malam sampai akhirnya mendapat kabar Vina dan Eki dilarikan ke rumah sakit. Diketahui, Arta ini diketahui merupakan teman almarhum Eki. Arta yang mengenal Eki selama 1 hingga 2 tahun terakhir sebelum kejadian, menceritakan aktivitas yang mereka lakukan bersama sejak sore hingga malam hari itu. Dalam jumpa pers yang digelar bersama 2 kuasa hukumnya, Reno dan Reno Sukriano, Selasa, 13 Agustus 2024, petang, Arta mengungkapkan rincian peristiwa yang melibatkan Eki. Ia mengungkapkan bahwa pertemuan terakhir mereka terjadi pada 27 Agustus 2016. Menurut Arta, sore itu Eki menemuinya di Cideng, tepatnya di Islamic Center. Mereka kemudian pergi ke sebuah warung bernama Warung Babeh, di mana Eki sempat meminta bantuan teman Arta, berinisial YS, untuk memperbaiki motornya.
Setelah itu, mereka kembali ke warung Babeh dan kemudian menuju rumah Arta. Di sana, mereka mandi, makan dan setelah azan maghrib, mereka keluar lagi ke area Kiban untuk membeli obat-obatan. Malam itu, Arta, Eki dan Vina kemudian pergi ke rumah An di daerah Dawan untuk berkumpul dengan beberapa teman lainnya. Menurut Arta, Eki dan Vina sempat pamit pulang terlebih dahulu dengan alasan ingin mengambil uang. Saat tiba di rumah, Arta mendapatkan kabar mengejutkan melalui status BBM teman-temannya yang menuliskan, RIP Eki Erden. Mengetahui hal itu, Arta segera menuju RSD Gunung Jati, tetapi tidak sempat melihat langsung jenazah Eki maupun Vina. Diketahui, Arta adalah salah satu dari 20 orang lebih yang telah diperiksa oleh tim khusus Mabes Polri yang selama sebulan terakhir melakukan penyelidikan intensif untuk mengungkap kebenaran kronologi kasus Vina Cirebon. Selain Arta, dua teman lainnya yang berinisial YS dan An juga telah dimintai keterangan terkait peristiwa sebelum Eki dan Vina ditemukan meninggal dunia. Pada kasus Vina Cirebon ada seorang pemuda inisial A yang menemani Eki hingga pukul 22.00 WIB sebelum ditemukan tewas bersama Vina. Sosok A ini disebut paling mengetahui peristiwa pada 27 Agustus 2016 silam. Sebab sosok A tersebut masih bersama Eki dan Vina sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kesaksian Eki bersama A pada Sabtu 27 Agustus 2016 diurai oleh Franciscus Marbun. Franciscus Marbun mengatakan malam sebelum kasus Vina Cirebon, Eki masih bersama A. Franciscus Marbun mengatakan A bersama Eki sampai malam. Menurutnya A dan Eki sempat minum minuman beralkohol sebelum kasus Vina Cirebon. Hanya saja dia tak bisa memastikan Eki turut mengonsumsi obat terlarang atau tidak. Bukan hanya Franciscus Marbun yang menyebut Eki dan Vina bersama orang lain. Widyasari, teman Vina pun demikian. Widyasari bahkan ditawari untuk berboncengan dengan teman Eki tersebut. Tawaran tersebut ketika Vina menelepon Widyasari untuk mengajak main. Kemudian Vina menelepon mengajak Widyasari nongkrong. Lewat saluran telepon, Vina menawarkan untuk dibonceng oleh teman Eki. Hanya saja belum dapat dipastikan teman Eki adalah A atau bukan. Sementara itu Adi Haryadi yang mengaku melihat Eki dan Vina kecelakaan menerangkan ada satu orang pengendara yang ikut berhenti. Adi Haryadi bercerita malam itu ia sedang makan di pinggir jalan lalu melihat Eki dan Vina kecelakaan. Menurut Adi Haryadi, setelah Eki dan Vina kecelakaan, ada pengendara motor boncengan yang melintas satu arah dengannya. Sedangkan dari arah Eki, ada satu orang pengendara. Adi mengaku tak mengenal satu pengendara yang datang dari arah Eki tersebut. Kata Adi, dia sempat menyuruh seorang pengendara motor bapak-bapak untuk lapor polisi. Lalu datang Oki berboncengan dengan temannya dengan melawan arah. Oki juga sempat bercerita ada seorang perempuan mengaku teman SMP Vina yang datang ke jembatan Talun Cirebon. Lama tak terlihat, Linda tiba-tiba kembali muncul dan bersuara terkait kasus Vina. Terbaru, Linda membalas kesaksian Widyasari dan Mega Lestari, ia meragukan kesaksian keduanya. Bahkan Linda juga mempertanyakan bukti yang dimiliki Widyasari dan Mega Lestari untuk memperkuat kesaksian tentang kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Linda memang menjadi bagian dari polemik kasus Vina Cirebon. Rekaman suara Linda yang diduga kesurupan arwah Vina menjadi viral di media sosial. Dalam rekaman, Linda mengatakan bahwa Vina dianiaya, diruda paksa hingga dibunuh. Namun setelah 8 tahun berlalu, muncul kesaksian Widyasari dan Mega Lestari yang mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tapi, Linda justru tak percaya, Linda meragukan pengakuan Widyasari tentang hubungan pertemanannya dengan Vina. Widyasari bercerita bahwa ia mengenal Vina sejak SMK, hanya sekadar kenal tanpa pernah main bersama. 1 atau 2 tahun kemudian, Widyasari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Sampai kemudian Vina tiba-tiba saja datang ke rumah Widyasari bertemu dengan Mega Lestari. Keduanya juga menceritakan sangat detail tentang runutan kejadian pada Sabtu 27 Agustus 2016, hari di mana Vina dan Eki tewas di jembatan Talun Cirebon. Hanya saja, Linda tetap tak percaya. Bukti apa yang mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda di kolom TikTok.
Inilah sosok R alias Arta, saksi baru kasus Vina Cirebon yang kesaksiannya sudah diperiksa tim Mabes Polri. R alias Arta adalah teman Eki yang sempat menghabiskan bersama Eki sebelum tewas pada tahun 2016 silam. Arta mengungkap kegiatan Eki sebelum tewas bersama dengan Vina. R membeberkan fakta baru soal perbuatan Eki dan dirinya yang sempat menghabiskan waktu bersama. Ia mengaku, sebelum kejadian ia dan kedua korban Vina dan Eki sempat mengkonsumsi miras dan obat-obatan terlarang. Ia bahkan membeberkan detail kronologi Eki membeli obat-obatan terlarang tersebut. Eki dan Vina lantas pergi bersama dan ditemukan tewas di Jalan Layang Talun. Arta mengaku tak melihat langsung jasad Eki, namun dirinya melihat gelagat geng Eki di depan IGD yang seolah marah dan menanyakan sosok terakhir yang bersama Eki. Ibtu Rudiana mengalami dilematis saat menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat dirinya bertugas memberantas narkoba, sang anak Eki justru ketahuan menjadi pelanggan obat terlarang. Eki bahkan diketahui mengonsumsi obat terlarang jenis Zenit sebelum ditemukan tewas bersama Vina di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Saat kasus Vina, Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon, ketika itu pangkat Rudiana adalah Aibtu. Namun aksi beringas Ibtu Rudiana justru bertolak belakang dengan yang dilakukan Eki, anaknya. Dari hasil pemeriksaan, Kapolri kemudian mencopot Ibtu Rudiana dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon. Menurut Arta, anggota TNI 0620 di Cirebon, Eki sempat membeli obat terlarang sebelum menjadi korban kasus Vina, tepatnya sebelum menjemput Vina di rumah temannya. Arta Anuraga Japang mengaku sempat ketakutan melihat gerombolan teman-teman Eki di tahun 2016 silam yang memancarkan niat balas dendam. Hal itu terjadi ketika Arta mencoba mengecek ke rumah sakit atas kabar Vina dan Eki yang mengalami musibah dan dilarikan ke rumah sakit pada 27 Agustus 2016 silam. Arta sendiri merupakan teman Eki yang mana di hari kejadian rupanya menurut Arta mereka sempat menghabiskan waktu bersama. Dari pengakuan Arta, mereka berpisah dengan Vina dan Eki ketika hari sudah malam sampai akhirnya mendapat kabar Vina dan Eki dilarikan ke rumah sakit. Diketahui, Arta ini diketahui merupakan teman almarhum Eki. Arta yang mengenal Eki selama 1 hingga 2 tahun terakhir sebelum kejadian, menceritakan aktivitas yang mereka lakukan bersama sejak sore hingga malam hari itu. Dalam jumpa pers yang digelar bersama dua kuasa hukumnya, Reno dan Reno Sukriano, Selasa, 13 Agustus 2024, petang, Arta mengungkapkan rincian peristiwa yang melibatkan Eki. Ia mengungkapkan bahwa pertemuan terakhir mereka terjadi pada 27 Agustus 2016. Menurut Arta, sore itu Eki menemuinya di Cideng, tepatnya di Islamic Center. Mereka kemudian pergi ke sebuah warung bernama Warung Babeh, di mana Eki sempat meminta bantuan teman Arta, berinisial YS, untuk memperbaiki motornya. Setelah itu, mereka kembali ke Warung Babeh dan kemudian menuju rumah Arta. Di sana, mereka mandi, makan dan setelah azan maghrib, mereka keluar lagi ke area Kiban untuk membeli obat-obatan. Malam itu, Arta, Eki dan Vina kemudian pergi ke rumah An di daerah Dawan untuk berkumpul dengan beberapa teman lainnya. Menurut Arta, Eki dan Vina sempat pamit pulang terlebih dahulu dengan alasan ingin mengambil uang. Saat tiba di rumah, Arta mendapatkan kabar mengejutkan melalui status BBM teman-temannya yang menuliskan, RIP Eki RDN. Mengetahui hal itu, Arta segera menuju RSD Gunung Jati, tetapi tidak sempat melihat langsung jenazah Eki maupun Vina. Diketahui, Arta adalah salah satu dari 20 orang lebih yang telah diperiksa oleh tim khusus Mabes Polri yang selama sebulan terakhir melakukan penyelidikan intensif untuk mengungkap kebenaran kronologi kasus Vina Cirebon. Selain Arta, 2 teman lainnya yang berinisial YS dan An juga telah dimintai keterangan terkait peristiwa sebelum Eki dan Vina ditemukan meninggal dunia. Pada kasus Vina Cirebon ada seorang pemuda inisial A yang menemani Eki hingga pukul 22.00 WIB sebelum ditemukan tewas bersama Vina. Sosok A ini disebut paling mengetahui peristiwa pada 27 Agustus 2016 silam. Sebab sosok A tersebut masih bersama Eki dan Vina sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat.
Kesaksian Eki bersama A pada Sabtu 27 Agustus 2016 diurai oleh Franciscus Marbun. Franciscus Marbun mengatakan malam sebelum kasus Vina Cirebon, Eki masih bersama A. Franciscus Marbun mengatakan A bersama Eki sampai malam. Menurutnya A dan Eki sempat minum minuman beralkohol sebelum kasus Vina Cirebon. Hanya saja dia tak bisa memastikan Eki turut mengonsumsi obat terlarang atau tidak. Bukan hanya Franciscus Marbun yang menyebut Eki dan Vina bersama orang lain. Widyasari, teman Vina pun demikian. Widyasari bahkan ditawari untuk berboncengan dengan teman Eki tersebut. Tawaran tersebut ketika Vina menelepon Widyasari untuk mengajak main. Kemudian Vina menelepon mengajak Widyasari nongkrong. Lewat saluran telepon, Vina menawarkan untuk dibonceng oleh teman Eki. Hanya saja belum dapat dipastikan teman Eki adalah A atau bukan. Sementara itu Adi Haryadi yang mengaku melihat Eki dan Vina kecelakaan menerangkan ada satu orang pengendara yang ikut berhenti. Adi Haryadi bercerita malam itu ia sedang makan di pinggir jalan lalu melihat Eki dan Vina kecelakaan. Menurut Adi Haryadi, setelah Eki dan Vina kecelakaan, ada pengendara motor boncengan yang melintas satu arah dengannya. Sedangkan dari arah Eki, ada satu orang pengendara. Adi mengaku tak mengenal satu pengendara yang datang dari arah Eki tersebut. Kata Adi, dia sempat menyuruh seorang pengendara motor bapak-bapak untuk lapor polisi. Lalu datang Oki berboncengan dengan temannya dengan melawan arah. Oki juga sempat bercerita ada seorang perempuan mengaku teman SMP Vina yang datang ke jembatan Talun Cirebon. Lama tak terlihat, Linda tiba-tiba kembali muncul dan bersuara terkait kasus Vina. Terbaru, Linda membalas kesaksian Widyasari dan Mega Lestari, ia meragukan kesaksian keduanya. Bahkan Linda juga mempertanyakan bukti yang dimiliki Widyasari dan Mega Lestari untuk memperkuat kesaksian tentang kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Linda memang menjadi bagian dari polemik kasus Vina Cirebon. Rekaman suara Linda yang diduga kesurupan arwah Vina menjadi viral di media sosial. Dalam rekaman, Linda mengatakan bahwa Vina dianiaya, diruda paksa hingga dibunuh. Namun setelah 8 tahun berlalu, muncul kesaksian Widyasari dan Mega Lestari yang mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tapi, Linda justru tak percaya, Linda meragukan pengakuan Widyasari tentang hubungan pertemanannya dengan Vina. Widyasari bercerita bahwa ia mengenal Vina sejak SMK, hanya sekadar kenal tanpa pernah main bersama. 1 atau 2 tahun kemudian, Widyasari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Sampai kemudian Vina tiba-tiba saja datang ke rumah Widyasari bertemu dengan Mega Lestari. Keduanya juga menceritakan sangat detail tentang runutan kejadian pada Sabtu 27 Agustus 2016, hari di mana Vina dan Eki tewas di jembatan Talun Cirebon. Hanya saja, Linda tetap tak percaya. Bukti apa yang mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda di kolom TikTok. Inilah sosok Ar alias Arta, saksi baru kasus Vina Cirebon yang kesaksiannya sudah diperiksa tim Mabes Polri. Ar alias Arta adalah teman Eki yang sempat menghabiskan bersama Eki sebelum tewas pada tahun 2016 silam. Arta mengungkap kegiatan Eki sebelum tewas bersama dengan Vina. Ar membeberkan fakta baru soal perbuatan Eki dan dirinya yang sempat menghabiskan waktu bersama. Ia mengaku, sebelum kejadian ia dan kedua korban Vina dan Eki sempat mengkonsumsi miras dan obat-obatan terlarang. Ia bahkan membeberkan detail kronologi Eki membeli obat-obatan terlarang tersebut. Eki dan Vina lantas pergi bersama dan ditemukan tewas di Jalan Layang Talun. Arta mengaku tak melihat langsung jasad Eki, namun dirinya melihat gelagat geng Eki di depan IGD yang seolah marah dan menanyakan sosok terakhir yang bersama Eki. Ibtu Rudiana mengalami dilematis saat menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat dirinya bertugas memberantas narkoba, sang anak Eki justru ketahuan menjadi pelanggan obat terlarang. Eki bahkan diketahui mengonsumsi obat terlarang jenis Zenith sebelum ditemukan tewas bersama Vina di jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Saat kasus Vina, Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon, ketika itu pangkat Rudiana adalah Aibtu.
Namun aksi beringas Ibtu Rudiana justru bertolak belakang dengan yang dilakukan Eki, anaknya. Dari hasil pemeriksaan, Kapolri kemudian mencopot Ibtu Rudiana dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon. Menurut Arta, anggota TNI 0620 di Cirebon, Eki sempat membeli obat terlarang sebelum menjadi korban kasus Vina, tepatnya sebelum menjemput Vina di rumah temannya. Arta Anuraga Japang mengaku sempat ketakutan melihat gerombolan teman-teman Eki di tahun 2016 silam yang memancarkan niat balas dendam. Hal itu terjadi ketika Arta mencoba mengecek ke rumah sakit atas kabar Vina dan Eki yang mengalami musibah dan dilarikan ke rumah sakit pada 27 Agustus 2016 silam. Arta sendiri merupakan teman Eki yang mana di hari kejadian rupanya menurut Arta mereka sempat menghabiskan waktu bersama. Dari pengakuan Arta, mereka berpisah dengan Vina dan Eki ketika hari sudah malam sampai akhirnya mendapat kabar Vina dan Eki dilarikan ke rumah sakit. Diketahui, Arta ini diketahui merupakan teman almarhum Eki. Arta yang mengenal Eki selama 1 hingga 2 tahun terakhir sebelum kejadian, menceritakan aktivitas yang mereka lakukan bersama sejak sore hingga malam hari itu. Dalam jumpa pers yang digelar bersama 2 kuasa hukumnya, Reno dan Reno Sukriano, Selasa, 13 Agustus 2024, petang, Arta mengungkapkan rincian peristiwa yang melibatkan Eki. Ia mengungkapkan bahwa pertemuan terakhir mereka terjadi pada 27 Agustus 2016. Menurut Arta, sore itu Eki menemuinya di Cideng, tepatnya di Islamic Center. Mereka kemudian pergi ke sebuah warung bernama Warung Babeh, di mana Eki sempat meminta bantuan teman Arta, berinisial YS, untuk memperbaiki motornya. Setelah itu, mereka kembali ke Warung Babeh dan kemudian menuju rumah Arta. Di sana, mereka mandi, makan dan setelah azan maghrib, mereka keluar lagi ke area Kiban untuk membeli obat-obatan. Malam itu, Arta, Eki dan Vina kemudian pergi ke rumah An di daerah Dawan untuk berkumpul dengan beberapa teman lainnya. Menurut Arta, Eki dan Vina sempat pamit pulang terlebih dahulu dengan alasan ingin mengambil uang. Saat tiba di rumah, Arta mendapatkan kabar mengejutkan melalui status BBM teman-temannya yang menuliskan, RIP Eki RDN. Mengetahui hal itu, Arta segera menuju RSD Gunung Jati, tetapi tidak sempat melihat langsung jenazah Eki maupun Vina. Diketahui, Arta adalah salah satu dari 20 orang lebih yang telah diperiksa oleh tim khusus Mabes Polri yang selama sebulan terakhir melakukan penyelidikan intensif untuk mengungkap kebenaran kronologi kasus Vina Cirebon. Selain Arta, 2 teman lainnya yang berinisial YS dan An juga telah dimintai keterangan terkait peristiwa sebelum Eki dan Vina ditemukan meninggal dunia. Pada kasus Vina Cirebon ada seorang pemuda inisial A yang menemani Eki hingga pukul 22.00 WIB sebelum ditemukan tewas bersama Vina. Sosok A ini disebut paling mengetahui peristiwa pada 27 Agustus 2016 silam. Sebab sosok A tersebut masih bersama Eki dan Vina sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kesaksian Eki bersama A pada Sabtu 27 Agustus 2016 diurai oleh Franciscus Marbun. Franciscus Marbun mengatakan malam sebelum kasus Vina Cirebon, Eki masih bersama A. Franciscus Marbun mengatakan A bersama Eki sampai malam. Menurutnya A dan Eki sempat minum minuman beralkohol sebelum kasus Vina Cirebon. Hanya saja dia tak bisa memastikan Eki turut mengonsumsi obat terlarang atau tidak. Bukan hanya Franciscus Marbun yang menyebut Eki dan Vina bersama orang lain. Widya Sari, teman Vina pun demikian. Widya Sari bahkan ditawari untuk berboncengan dengan teman Eki tersebut. Tawaran tersebut ketika Vina menelepon Widya Sari untuk mengajak main. Kemudian Vina menelepon mengajak Widya Sari nongkrong. Lewat saluran telepon, Vina menawarkan untuk dibonceng oleh teman Eki. Hanya saja belum dapat dipastikan teman Eki adalah A atau bukan. Sementara itu Adi Haryadi yang mengaku melihat Eki dan Vina kecelakaan menerangkan ada 1 orang pengendara yang ikut berhenti. Adi Haryadi bercerita malam itu ia sedang makan di pinggir jalan lalu melihat Eki dan Vina kecelakaan. Menurut Adi Haryadi, setelah Eki dan Vina kecelakaan, ada pengendara motor boncengan yang melintas satu arah dengannya. Sedangkan dari arah Eki, ada 1 orang pengendara.
Adi mengaku tak mengenal satu pengendara yang datang dari arah Eki tersebut. Kata Adi, dia sempat menyuruh seorang pengendara motor bapak-bapak untuk lapor polisi. Lalu datang Oki berboncengan dengan temannya dengan melawan arah. Oki juga sempat bercerita ada seorang perempuan mengaku teman SMP Vina yang datang ke jembatan Talun Cirebon. Lama tak terlihat, Linda tiba-tiba kembali muncul dan bersuara terkait kasus Vina. Terbaru, Linda membalas kesaksian Widyasari dan Mega Lestari, ia meragukan kesaksian keduanya. Bahkan Linda juga mempertanyakan bukti yang dimiliki Widyasari dan Mega Lestari untuk memperkuat kesaksian tentang kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Linda memang menjadi bagian dari polemik kasus Vina Cirebon. Rekaman suara Linda yang diduga kesurupan arwah Vina menjadi viral di media sosial. Dalam rekaman, Linda mengatakan bahwa Vina dianiaya, diruda paksa hingga dibunuh. Namun setelah 8 tahun berlalu, muncul kesaksian Widyasari dan Mega Lestari yang mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tapi, Linda justru tak percaya, Linda meragukan pengakuan Widyasari tentang hubungan pertemanannya dengan Vina. Widyasari bercerita bahwa ia mengenal Vina sejak SMK, hanya sekadar kenal tanpa pernah main bersama. 1 atau 2 tahun kemudian, Widyasari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Sampai kemudian Vina tiba-tiba saja datang ke rumah Widyasari bertemu dengan Mega Lestari. Keduanya juga menceritakan sangat detail tentang runutan kejadian pada Sabtu 27 Agustus 2016, hari di mana Vina dan Eki tewas di jembatan Talun Cirebon. Hanya saja, Linda tetap tak percaya. Bukti apa yang mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda di kolom TikTok. Inilah sosok Ar alias Arta, saksi baru kasus Vina Cirebon yang kesaksiannya sudah diperiksa tim Mabes Polri. Ar alias Arta adalah teman Eki yang sempat menghabiskan bersama Eki sebelum tewas pada tahun 2016 silam. Arta mengungkap kegiatan Eki sebelum tewas bersama dengan Vina. Ar membeberkan fakta baru soal perbuatan Eki dan dirinya yang sempat menghabiskan waktu bersama. Ia mengaku, sebelum kejadian ia dan kedua korban Vina dan Eki sempat mengkonsumsi miras dan obat-obatan terlarang. Ia bahkan membeberkan detail kronologi Eki membeli obat-obatan terlarang tersebut. Eki dan Vina lantas pergi bersama dan ditemukan tewas di Jalan Layang Talun. Arta mengaku tak melihat langsung jasad Eki, namun dirinya melihat gelagat geng Eki di depan IGD yang seolah marah dan menanyakan sosok terakhir yang bersama Eki. Ibtu Rudiana mengalami dilematis saat menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat dirinya bertugas memberantas narkoba, sang anak Eki justru ketahuan menjadi pelanggan obat terlarang. Eki bahkan diketahui mengonsumsi obat terlarang jenis Zenit sebelum ditemukan tewas bersama Vina di jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Saat kasus Vina, Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon, ketika itu pangkat Rudiana adalah Aibtu. Namun aksi beringas Ibtu Rudiana justru bertolak belakang dengan yang dilakukan Eki, anaknya. Dari hasil pemeriksaan, Kapolri kemudian mencopot Ibtu Rudiana dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon. Menurut Arta, anggota TNI 0620 di Cirebon, Eki sempat membeli obat terlarang sebelum menjadi korban kasus Vina, tepatnya sebelum menjemput Vina di rumah temannya. Arta Anuraga Japang mengaku sempat ketakutan melihat gerombolan teman-teman Eki di tahun 2016 silam yang memancarkan niat balas dendam. Hal itu terjadi ketika Arta mencoba mengecek ke rumah sakit atas kabar Vina dan Eki yang mengalami musibah dan dilarikan ke rumah sakit pada 27 Agustus 2016 silam. Arta sendiri merupakan teman Eki yang mana di hari kejadian rupanya menurut Arta mereka sempat menghabiskan waktu bersama. Dari pengakuan Arta, mereka berpisah dengan Vina dan Eki ketika hari sudah malam sampai akhirnya mendapat kabar Vina dan Eki dilarikan ke rumah sakit. Diketahui, Arta ini diketahui merupakan teman almarhum Eki. Arta yang mengenal Eki selama 1 hingga 2 tahun terakhir sebelum kejadian, menceritakan aktivitas yang mereka lakukan bersama sejak sore hingga malam hari itu.
Dalam jumpa pers yang digelar bersama dua kuasa hukumnya, Reno dan Reno Sukriano, Selasa, 13 Agustus 2024, petang, Arta mengungkapkan rincian peristiwa yang melibatkan Eki. Ia mengungkapkan bahwa pertemuan terakhir mereka terjadi pada 27 Agustus 2016. Menurut Arta, sore itu Eki menemuinya di Cideng, tepatnya di Islamic Center. Mereka kemudian pergi ke sebuah warung bernama Warung Babeh, di mana Eki sempat meminta bantuan teman Arta, berinisial YS, untuk memperbaiki motornya. Setelah itu, mereka kembali ke Warung Babeh dan kemudian menuju rumah Arta. Di sana, mereka mandi, makan dan setelah azan maghrib, mereka keluar lagi ke area Kiban untuk membeli obat-obatan. Malam itu, Arta, Eki dan Vina kemudian pergi ke rumah An di daerah Dawan untuk berkumpul dengan beberapa teman lainnya. Menurut Arta, Eki dan Vina sempat pamit pulang terlebih dahulu dengan alasan ingin mengambil uang. Saat tiba di rumah, Arta mendapatkan kabar mengejutkan melalui status BBM teman-temannya yang menuliskan, RIP Eki RDN. Mengetahui hal itu, Arta segera menuju RSD Gunung Jati, tetapi tidak sempat melihat langsung jenazah Eki maupun Vina. Diketahui, Arta adalah salah satu dari 20 orang lebih yang telah diperiksa oleh tim khusus Mabes Polri yang selama sebulan terakhir melakukan penyelidikan intensif untuk mengungkap kebenaran kronologi kasus Vina Cirebon. Selain Arta, dua teman lainnya yang berinisial YS dan An juga telah dimintai keterangan terkait peristiwa sebelum Eki dan Vina ditemukan meninggal dunia. Pada kasus Vina Cirebon ada seorang pemuda inisial A yang menemani Eki hingga pukul 22.00 WIB sebelum ditemukan tewas bersama Vina. Sosok A ini disebut paling mengetahui peristiwa pada 27 Agustus 2016 silam. Sebab sosok A tersebut masih bersama Eki dan Vina sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kesaksian Eki bersama A pada Sabtu 27 Agustus 2016 diurai oleh Franciscus Marbun. Franciscus Marbun mengatakan malam sebelum kasus Vina Cirebon, Eki masih bersama A. Franciscus Marbun mengatakan A bersama Eki sampai